Aku tidak mau menganggap pertemuan ini sebagai kebetulan yang tidak berarti. Selama tidak menyerah, jodoh akan terus berlanjut. Itu adalah hari hujan yang muram. Beberapa bulan terakhir di kelas 3 SMA, dipenuhi suasana tegang tapi juga ada sedikit kegembiraan. Pemandangan ini sangat biasa bagi seorang remaja yang akan segera lulus. Sangat biasa saja, tapi siapa yang menyangka, justru di hari hujan yang biasa ini, aku bertemu seseorang yang tak akan kulupakan seumur hidup. Tanpa sengaja aku melirik seorang gadis tidak jauh dari sana. Dia berdiri di pinggir gerbang sekolah untuk berteduh dari hujan. Sosok kecilnya seolah diselimuti kesedihan yang tipis. Cahaya kuning redup lampu jalan menembus tirai hujan dan menyinari dirinya. Menggambar siluet samar tapi menawan hati. Aku mengenalinya. Kami seangkatan. Aku ingat dia dengan sosoknya yang pendiam. Dia selalu suka duduk sendiri di taman bunga saat istirahat siang untuk mengulang pelajaran. Saat itu dia sedikit menundukkan bahunya menghindari hujan. Sehelai rambut basah menempel di dekat pipinya. Membuatku entah kenapa merasa iba. Setelah beberapa detik ragu, aku mengumpulkan keberanian sambil membawa payung berjalan mendekatinya. Dia sedang menatap ke langit. Sedang mendengar langkah kaki. Dia agak terkejut melihatku. Tanganku gemetar mengangkat payung di atas kepalanya. Tersenyum dengan bodohnya sebentar. Ayo, aku antar kamu pulang. Xia Ningxi terhenyak sebentar. Jelas tak menyangka aku yang biasanya tidak terlalu dekat akan muncul. Beberapa saat kemudian, dia menunjukkan senyum tipis. Terima kasih Mu Chen. Dia ternyata tahu namaku. Ini agak mengejutkanku. Sedikit merasa senang. Kita berjalan berdampingan masuk ke tirai hujan. Payung tidak terlalu besar. Dua orang harus saling mendekat. Air hujan terus mengalir dari tepi payung. Samping wajahnya dekat denganku. Aku bahkan bisa mencium aroma lembut rambutnya, bercampur dengan aroma hujan. Sepanjang jalan kita sangat diam. Hanya suara tetesan hujan yang mengetuk permukaan payung menemani kita. Aku mencuri lihat dia beberapa kali. Dia menundukkan kelopak matanya. Tidak tahu sedang memikirkan apa. Lampu jalan berkedip-kedip, tercermin di matanya. Seolah ada cahaya bintang yang pecah-pecah. Saat hampir sampai di bawah gedung rumahnya, dia pelan-pelan membuka mulut. Hari ini benar-benar terima kasih. Kalau bukan karena kau, saya masih tidak tahu harus menunggu berapa lama. Saya tersenyum kecil. Tidak apa-apa. Lagi pula saya juga sedang tidak sibuk. Diam selama beberapa detik. Tiba-tiba dia bertanya pada Mu Chen. Kita sepertinya belum pernah banyak berbicara, ya? Saya agak malu-malu mengangguk. Kamu selalu sendirian. Saya juga tidak tahu harus mulai bicara dari mana. Dia menatap Yungu dengan tatapan kosong. Sebenarnya kadang saya juga ingin lebih mengenal beberapa teman sekelas. Tapi sepertinya semua orang sangat sibuk. Saya mendengar kesepian dalam nada suaranya. Hati saya tersentuh. Kalau begitu, bolehkah saya mengajak kamu bicara nanti? Setelah mengatakan ini, hati saya terasa sesak di tenggorokan. Takut ajakan saya yang terlalu berani membuatnya takut. Namun dia justru menoleh, menatapku dengan sungguh-sungguh. Mata memantulkan cahaya lembut. Baiklah, aku juga sangat ingin punya teman untuk diajak bicara. Kata, teman, terdengar sangat jelas di tengah suara hujan. Aku tidak terlalu memikirkan perbedaan antara teman dan yang lain. Hanya merasakan arus hangat mengalir di dalam hati. Bahkan malam hujan pun tidak lagi begitu dingin. Tak lama aku mengantarnya sampai di depan pintu rumah. Xia Ningxi menoleh dan melambaikan tangan padaku. Terima kasih, Mu Chen. Aku membuka mulut. Masih ingin mengatakan sesuatu, tapi dia sudah berbalik naik ke lantai atas. Hanya menyisakan bayangan tubuhnya yang ramping. Aku berdiri di tengah hujan dengan jantung yang berdebar kencang. Pipi sedikit terasa hangat. Aku diam-diam mengencangkan pegangan payung di tanganku. Memandang ke atas membiarkan air hujan membasahi wajahku dengan bebas. Malam hujan itu, suaranya yang manis dan senyuman tipisnya, terus memutar ulang di benakku. Siapa sangka sebuah hujan justru membuat kita bertemu. Malam itu aku hampir tidak bisa tidur. Di pikiranku hanya ada bayangan senyumannya. Bahkan dalam mimpi kami berjalan bersama di tengah hujan. Aku tidak tahu apakah ini perasaan suka. Hanya merasa sejak hari itu, namanya Xia Ningxi diam-diam tinggal di dalam hatiku. Karena kesibukan sekolah di kelas 12. 2 minggu berikutnya aku jarang bertemu Xia Ningxi. Meskipun bertemu, hanya menyapa sebentar lalu sibuk dengan urusannya masing-masing. Pelan-pelan aku mengira kami akan berpisah sampai sini. Beruntungnya, suatu hari saat makan, aku melihat dia. Kami tidak jauh satu sama lain. Lalu aku mengumpulkan keberanian duduk di sampingnya. Melihat aku duduk di sampingnya, dia tersenyum menyapaku. Lama tidak bertemu. Aku juga membalas berkata, lama tidak bertemu. Kemudian dia menunduk dan melanjutkan makan. Aku menatap alis dan mata yang menunduk itu. Sejenak agak terpesona. Sinar matahari menembus jendela dan menyinari bahunya. Debu kecil menari dalam sinar cahaya. Kulitnya sangat putih. Bulu mata memberikan bayangan yang samar. Seluruhnya terlihat lembut dan tenang. Dia menyadari lamunanku. Pipi sedikit memerah. Ada apa? Tidak ada apa-apa. Aku buru-buru mengalihkan pandangan. Berpura-pura minum sup dengan santai. Sebenarnya aku benar-benar ingin berbicara lebih banyak dengannya. Tapi lama-lama tidak berani membuka mulut.
Setelah berpikir, hidup tidak lebih dari 30.000 hari. Mana ada sebanyak itu kekacauan. Jadi aku merenungkan dalam hati sebentar. Lalu aku mulai ngobrol tentang pelajaran dengannya. Tak lama kami pun berbincang banyak hal. Pelan-pelan aku merasa tidak begitu pemalu lagi. Setelah basa-basi sejenak usai makan, kami pun berpisah arah. Saat pelajaran sore, aku hampir tidak mendengar sepatah kata pun. Pikiranku penuh dengan suara dan senyumnya. Tanpa sadar bel selesai pelajaran berbunyi. Aku sedang berpikir apakah akan mengajaknya makan siang bersama. Tak disangka saat sampai pintu kelas, aku bertemu dengan Xia Ningxi. Dia malu-malu melihatku. "Muridmu Chen, mau ke kantin bersama?" Aku mengangguk seperti terkejut dan terhormat. "Baiklah." Di kantin suara riuh orang ramai. Kami duduk bersebelahan sambil membawa nampan. Sepertinya dia sedang dalam suasana hati yang baik hari ini. Terlihat dia juga lebih banyak bicara dari biasanya. Kami banyak mengobrol. Dari film favorit, hingga rencana masa depan. Saat dia tersenyum, di pipi kanannya ada lesung pipit yang samar. Membuatku agak terpesona. "Mu Chen, nanti kamu ingin masuk universitas mana?" Dia menggigit sumpit, berkedip bertanya padaku. "Aku, mungkin di kota ini saja." Aku menggaruk kepalaku. Agak malu. "Nilai biasa saja. Hanya bisa masuk universitas tingkat 2 lokal." Dia tampaknya lega. Sudut bibirnya sedikit tersenyum. "Begitu ya. Saya juga tidak terlalu ingin jauh dari rumah." Hatiku tersentuh. Mungkin kita masih bisa di kota yang sama. Dia mengangguk, menunduk dan mengambil sesendok sup. "Nanti kita juga bisa sering berhubungan." Mendengar dia berkata begitu, aku tidak bisa menahan tawa. Ternyata dia juga peduli apakah kita akan tetap berhubungan nanti. Apakah ini berarti di hatinya, aku sudah menjadi teman penting baginya. Sejak hari itu, kami sering makan bersama. Hari-hari persiapan ujian yang tegang menjadi tidak terlalu membosankan karena ada dia menemani. Kami berbagi rahasia kecil masing-masing. Dia memberitahuku, dia suka mendengarkan lagu lama saat hujan. Dia menuliskan perasaannya dalam buku harian. Dia juga menyebutkan ibunya meninggal dunia sejak dini, hanya bergantung pada ayahnya. Aku memberitahunya, saat kecil aku nakal dan pernah dimarahi orang tua. Namun saat dewasa aku mulai takut berpisah. Suatu kali setelah belajar mandiri sudah larut malam, aku mengantarnya pulang. Di bawah gedung sebelum berpisah, dia tiba-tiba berkata pelan, "Muxin, sebenarnya sebelum mengenalmu aku selalu merasa kesepian. Terima kasih sudah menemaniku selama ini." Suaranya lembut, membuat hatiku hangat. Aku tersenyum berkata, "Aku juga begitu. Dulu selalu fokus belajar, tidak punya teman dekat yang spesial. Bisa mengenalmu, aku sangat senang." Xia Ningxi mengepalkan bibirnya. Di matanya seolah ada kilatan cahaya, tapi dia tidak mengatakan apa-apa. Dia mengayunkan tangan dan mengucapkan selamat tinggal padaku. Berbalik dan naik ke lantai atas. Aku berdiri di tempat, melihat bayangannya yang perlahan menghilang. Di hatiku muncul perasaan keengganan yang kuat. Pada saat itu aku mulai mengerti. Untuk Xia Ningxi, aku sudah bukan hanya sekedar suka sebagai teman, namun diam-diam tumbuh perasaan yang lebih dalam. Aku rindu untuk menghabiskan lebih banyak waktu bersamanya. Rindu untuk memahami semua suka duka dalam dirinya. Namun kehidupan belajar yang mendekati ujian masuk perguruan tinggi membuat kami tidak berani terlalu melupakan fokus. Kami tetap pergi dan pulang sekolah bersama setiap hari, bercerita dan tertawa. Tapi tidak ada yang berani membuka tembok tipis itu. Aku kira hari-hari seperti ini bisa berjalan lama. Namun tidak kusangka ujian nasib sudah diam-diam mendekat. Dalam sekejap, hari ujian masuk universitas tiba. Setelah 2 hari ujian yang menegangkan dan menyiksa, aku dengan lega keluar dari ruang ujian. Di seluruh kampus ada teman-teman yang bersorak gembira setelah ujian. Reaksi pertamaku adalah mencari Xia Ningxi. Di tengah kerumunan, aku langsung melihat dia berdiri di pintu gerbang sekolah, memegang tas alat tulis dan melihat sekeliling. Aku hendak melangkah cepat ke arahnya, tapi tiba-tiba seorang laki-laki lain lebih dulu berlari mendekatinya. Laki-laki itu adalah siswa terbaik yang terkenal di angkatanku. Namanya Gu Huyan. Sepertinya satu kelas dengan Xia Ningxi. Aku berhenti melangkah, melihat Gu Huyan. Dengan penuh semangat mengatakan sesuatu kepada Xia Ningxi, bahkan memberi dia sebotol air. Xia Ningxi mengucapkan terima kasih dengan sopan. Keduanya berjalan berdampingan keluar bersama. Hatiku tiba-tiba terasa berat. Langkah terasa membeku di tempat. Ada sesuatu yang menyumbat dada dengan perasaan sesak. Seharusnya aku maju dan merayakan pembebasan bersama dia. Tapi pemandangan di depan mataku membuatku bingung tidak tahu harus berbuat apa. Gu Huyan menunduk berbicara dengannya. Xia Ning menoleh ke sisi, serius mendengarkan, bahkan tersenyum sambil menganggukkan kepala. Mereka terlihat begitu akrab dan dekat, membuatku merasa seperti orang luar. Mungkin dia dan Gu Huyan memang lebih cocok. Bagaimanapun, dia sangat luar biasa. Sedangkan aku hanyalah siswa biasa-biasa saja. Aku berdiri di tempat melihat punggung mereka yang semakin jauh. Hatinya seperti jatuh ke lubang es. Pada saat itu, semua kegembiraan seketika menghilang, digantikan oleh rasa kehilangan yang dalam dan cemburu yang pahit. Setelah ujian masuk perguruan tinggi selesai, sekolah belum resmi menyelenggarakan kelulusan.
Teman-teman sekelas juga akan kembali untuk mempersiapkan upacara kelulusan. Setelah pulang ke rumah, Xia Ningxi mengirim pesan merayakan berakhirnya ujian masuk perguruan tinggi. Saat memikirkan setelah ujian masuk perguruan tinggi, kita mungkin akan berpisah masing-masing. Di sekelilingnya ada banyak peminat hebat, bukan hanya aku. Aku kembali mundur dengan rasa rendah diri. Aku membalas dengan, emoji batu. Lalu tidak lagi membalasnya. Xia Ningxi menyadari sikap dinginku. Beberapa kali mencoba bertanya apa yang terjadi padaku. Aku selalu mengelak dan menghindar. Melihat aku bersikap seperti itu, dia pasti marah. Lalu dia juga tidak lagi membalas aku. Akhirnya hari upacara kelulusan pun datang. Di aula pertengahan Juni penuh dengan siswa yang mengenakan seragam sekolah. Kita berkumpul untuk terakhir kalinya saat kepala sekolah berbicara. Mataku selalu tanpa sadar tertuju ke arah tempat Xia Ningxi berada. Dia duduk tenang di baris depan. Sesekali menunduk mengusap air mata. Mungkin karena akan segera berpisah setelah upacara selesai. Aku memegang ijazah kelulusan. Dengan perasaan rumit berjalan keluar aula. Tiba-tiba suara yang familiar terdengar di belakang. Mu Chen. Aku menoleh. Xia Ningxi sedang berdiri di tangga bergegas mengejarku. Hari ini dia sengaja menyisir rambutnya dengan kuncir kuda rendah. Rambut depan yang terurai basah oleh keringat. Dia terlihat sedikit cemas. Belakangan ini kamu bagaimana? Kenapa tidak menghiraukanku? Aku tidak berani menatap matanya langsung. Mengalihkan pandangan dan berkata, tidak ada apa-apa. Mana ada, katakan tidak ada. Dia berdiri di depanku menatapku dengan erat. Lingkaran mata agak merah. Apakah ada sesuatu yang tidak bisa kamu katakan padaku? Apakah aku yang salah? Membuatmu marah. Melihat ekspresi sedihnya, hatiku sakit. Tanpa sadar mengulurkan tangan ingin menghapus air mata di sudut matanya. Tapi tangan berhenti di tengah jalan. Aku mengalihkan pandangan. Suaraku menjadi serak. Kamu tidak melakukan kesalahan apapun. Aku sendiri sedang mencoba mengerti beberapa hal. Aku menggigit gigi. Berencana menjelaskan semuanya dengan jelas. Xia Ningxi, aku tahu Gu Wuyan menyukaimu. Dia di semua hal lebih baik dariku. Kupikir kalian sangat cocok. Jadi aku tidak ingin sok perhatian mengganggumu. Xia Ningxi terkejut mendengar itu. Lalu marah dan cemas. Apa yang kamu katakan? Aku dan Gu Wuyan hanya teman sekelas biasa. Dia mengajakku keluar merayakan setelah ujian. Aku menolaknya. Hari itu aku terus menunggumu keluar bersama. Tapi kamu tidak muncul. Aku terkejut mengangkat kepala. Kamu menolaknya. Tentu saja suaranya agak gemetar karena bersemangat. Aku sudah menolak dia berkali-kali. Dia hanya datang untuk mengucapkan selamat tinggal setelah ujian. Kamu malah mengabaikanku karena hal ini. Ternyata begitu. Hatiku sedikit lega. Rasa bersalah dan kenangan langsung menyergap. Aku salah paham tentang dia. Dan meremehkan posisiku dalam hatinya. Maaf Ningxi. Aku tak bisa menahan diri memanggil panggilan yang selama ini kusembunyikan di hati. Ini salahku. Tidak seharusnya berpikir yang aneh-aneh. Xia Ningxi terdiam sejenak. Sepertinya tidak menyangka aku akan memanggilnya seperti itu. Rasa kesalnya di matanya perlahan-lahan terhapus oleh air mata. Sudut bibirnya sedikit tersenyum. Kamu ini bodoh. Dia dengan lembut meninju tubuhku sekali. Akhirnya tersenyum. Aku pun tak bisa menahan tawa. Rasanya awan gelap di hatiku hilang seketika. Di lapangan di luar aula sedang diputar lagu Qi Feng Lei secara berulang. Aku memandang gadis di depanku yang menangis sambil tersenyum. Tiba-tiba sadar. Kalau tidak mengungkapkan isi hati sekarang, akan terlambat. Xia Ningxi. Aku menarik napas dalam-dalam, mengumpulkan keberanian untuk menatap matanya. Sebenarnya aku sudah menyukaimu sejak lama. Begitu kata-kata itu keluar, aku merasa jantungku hampir melompat keluar dari dadaku. Xia Ningxi membuka matanya lebar-lebar. Pipi langsung memerah seperti senja. Kamu bilang kamu suka aku. Aku mengangguk dengan serius. Benar, awalnya aku pikir kamu mungkin tidak suka aku. Jadi aku terus tidak berani bilang. Tapi aku tidak mau melewatkan kamu. Kali ini jika terlewat mungkin seumur hidup. Xia Ningxi menatapku dengan kosong. Air mata tiba-tiba mengalir keluar. Dia terisak pelan berkata, bodoh, aku tentu saja juga suka kamu. Saat ini seolah ada suara yang meledak keras di dalam pikiranku. Aku hampir tidak percaya dengan apa yang kudengar. Benarkah? Dia mengangguk keras. Air mata menetes di pipi. Dia tiba-tiba membuka kedua tangan dan memelukku. Aku mencium aroma yang familiar dari rambutnya. Hanya merasa seluruh tubuh semakin ringan. Di lapangan terdengar suara teman-teman yang enggan berpisah, tangisan dan suara pelukan. Dan aku memeluk erat Xia Ningxi dalam pelukanku, seolah memeluk seluruh dunia. Hari itu adalah tanggal 21 Juni, hari titik balik musim panas. Bertahun-tahun kemudian, aku masih ingat dengan jelas senja itu. Matahari terbenam membakar setengah langit. Dia menangis pelan di pelukanku, berulang kali menyebut namaku. Sejak hari itu, dia menjadi gadisku. Akhirnya kami saling mengerti hati, menggenggam tangan satu sama lain, bersama menyambut masa depan yang tak diketahui. Setelah lulus ujian masuk universitas, aku dan Xia Ningxi tetap tinggal di kota ini. Beruntungnya, kami diterima di universitas yang sama. Meskipun berbeda jurusan,
Tapi di kampus selalu bisa menemukan sosok satu sama lain. Tahun pertama kuliah kami jalani dengan manis dan penuh. Siang hari masing-masing mengikuti kelas. Sore hari bersama-sama belajar di perpustakaan. Malam hari bergandengan tangan berjalan di jalan setapak kampus. Musim gugur awal di kampus. Aroma bunga osmanthus menyebar. Aku membelikannya segelas milk tea pertama musim gugur. Kami sering duduk di bangku pinggir danau bercakap tentang masa depan. Xian Ningxi jauh lebih ceria dibandingkan saat SMA. Dia bergabung dengan klub sastra. Kadang mengirimkan tulisan ke majalah sekolah. Setiap kali dia dengan semangat menunjukkan tulisannya kepadaku. Aku sungguh bangga padanya. Aku bergabung dengan tim basket. Setiap pertandingan dia selalu datang memberi dukungan. Di pinggir lapangan, tatapannya yang berkilau selalu membuatku penuh semangat. Akhir pekan kami sering keluar kencan bersama. Setiap sudut kota meninggalkan jejak kami. Kami menonton film. Berpegangan tangan diam-diam di bioskop yang remang. Kami berjalan di taman. Dia duduk di ayunan memandang ke langit. Aku perlahan mendorong dia berayun. Kami juga pergi ke taman bermain bersama. Dia takut roller coaster. Aku menggenggam tangannya erat. Bersama-sama berteriak dan tertawa. Masa itu seolah diselimuti warna cerah. Aku kira kebahagiaan ini akan terus berlanjut. Kami bahkan pernah bermimpi bertunangan setelah lulus kuliah. Membangun keluarga kecil di masa depan. Ingat di perayaan 1 tahun kami, saat titik balik musim panas itu. Kami sengaja bangun sangat pagi. Naik bus ke puncak gunung di pinggiran kota untuk melihat matahari terbit. Saat matahari terbit di timur, dia bersandar di bahuku, memejam dan membuat harapan. Berharap setiap tahun pada hari ini, kita bisa bersama-sama menyaksikan matahari terbit. Aku menggenggam erat tangannya, berbisik pelan di telinganya. Pasti akan seperti itu. Di bawah cahaya fajar, kita saling menatap dan tersenyum. Merayakan hari kita dengan sebuah ciuman penuh kasih. Namun kebahagiaan selalu berlalu dengan cepat. Menjelang akhir semester 2 tahun pertama kuliah, aku mulai menyadari bahwa suasana hati Xian Ningxi mulai tidak biasa. Dia sering melamun. Saat ponsel berdering, dia menghindar untuk menjawabku. Setelah menutup telepon, senyumnya terasa dipaksakan. Seolah ada sesuatu yang mengganjal di hati. Aku bertanya apa yang terjadi padanya. Dia selalu menggeleng dan berkata tidak ada apa-apa. Tapi intuisi saya bilang, dia menyembunyikan sesuatu. Saya mulai merasa gelisah. Tapi takut bertanya malah membuatnya kesal. Akhirnya, pada suatu malam sebelum ujian akhir, Xian Ningxi mengajak saya bertemu di sebuah bangku terpencil di kampus. Dia terlihat serius. Jarinya terus mengacak-acak ujung bajunya. Mu Chen, aku punya sesuatu ingin kuberitahukan padamu. Dia berusaha tersenyum tipis. Tapi suaranya tak bisa menyembunyikan getarannya. Hatiku tiba-tiba terasa sesak. Ada apa? Ada masalah apa? Dia menundukkan kepala, lama baru berbicara. Ayahku sedang tidak sehat. Hasil pemeriksaan menunjukkan ada masalah. Aku mungkin harus istirahat sementara. Pulang ke kampung menemani dia. Berita itu seperti petir yang mengejutkan. Apakah di kepalaku berdengung parah? Apa yang bisa saya bantu? Dia menggelengkan kepala. Dengan susah payah menahan kekecewaan di mata. Masih belum jelas untuk saat ini. Perlu pemeriksaan dan pengobatan lebih lanjut. Aku harus kembali merawatnya. Aku menggenggam tangannya yang dingin. Aku akan menemanmu pulang. Kita hadapi bersama. Pasti ada cara. Dia tiba-tiba menarik tangannya. Nada suaranya lebih tegas dari yang kubayangkan. Kamu masih ada pelajaran dan hidupmu sendiri. Tidak bisa terhambat karena aku. Tapi kamu juga adalah hidupku. Aku berdiri dengan terburu-buru. Ningxi, kamu tahu aku tidak peduli hal itu. Aku hanya peduli padamu. Dia bergidik mendengar itu. Air mata akhirnya tumpah dari mata. Diam dalam waktu yang lama. Dia terisak saat membuka mulut. Mu Chen, kita berpisah untuk sementara waktu. Saat ini seolah ada sebuah pisau tajam yang menancap langsung ke jantungku. Aku menatapnya dengan tidak percaya. Kamu sedang berkata apa? Kenapa harus berpisah? Hanya sementara kembali ke kampung halaman saja. Aku bisa menunggumu. Xian Ningxi menggelengkan kepala sambil air mata mengalir deras. Aku tidak tahu berapa lama. Mungkin 1 tahun atau 2 tahun. Atau mungkin lebih lama. Aku tidak ingin menghambat waktumu yang berharga. Apalagi tidak ingin melihatmu mengorbankan masa depanmu demi aku. Bukankah kita sudah sepakat untuk menghadapi semuanya bersama? Suaraku bergetar. Berusaha keras menahan emosi. Perguruan tinggi bisa cuti kuliah. Aku bisa menemanimu. Jangan seperti itu. Aceng untuk pertama kali memanggil nama panggilan ini. Nada bicaranya penuh dengan kesakitan. Semakin kamu baik padaku, aku semakin tidak tega memintamu. Biarkan aku menanggung sendiri. Boleh. Tubuhku membeku. Dia menangis hingga sulit bernapas. Namun tetap keras kepala menatapku. Angin malam mengacaukan rambutnya. Mata yang biasanya cerah itu, saat ini tertutupi oleh warna gelap putus asa. Tidak boleh. Aku bergumam. Leher terasa sesak. Aku tidak ingin berpisah denganmu. Xian Ningxi tidak berkata lagi. Hanya gemetar mengambil sesuatu dari saku. Ini adalah kalung pasangan yang kuberikan padanya. Setahun lalu kami membelinya di pasar malam. Terukir singkatan nama kami di atasnya. Dia tersedak saat memasukkan kalung itu ke telapak tanganku. Maaf.
Mungkin aku tidak bisa memenuhi semua janji dulu. Setelah mengucapkan kata-kata ini, dia tidak bisa menahan lagi. Berbalik dan menutupi wajah lalu berlari pergi. Aku terdiam di tempat, merasa seolah seluruh tenaga terkuras. Ketika aku sadar dan mengejarnya, dia sudah lari keluar kampus. Hanya menyisakan di bawah lampu jalan yang redup, bayanganku yang sendirian. Malam itu, aku berdiri di jalan kampus yang sepi, memegang erat kalung yang dingin itu. Hatiku merasa seperti tersayat pisau. Jelas sebelumnya kita masih membayangkan masa depan. Tiba-tiba dia malah tegas menarik diri dan pergi. Aku tidak bisa mengerti, mengapa kebahagiaan bisa begitu rapuh? Mengapa takdir harus begitu mempermainkan kita? Setelah Xia Ningxi pergi, duniaku seakan kehilangan warna. Beberapa hari pertama aku tidak mau percaya ini nyata. Setiap pagi bangun, secara refleks mengambil ponsel berharap ada pesan darinya. Namun layar terus hening, baik SMS maupun telepon. Tidak ada balasan darinya sama sekali. Aku pergi ke asramanya mencarimu. Tapi teman sekamarnya bilang dia sudah berkemas dan keluar dari sekolah. Jadi aku mengambil cuti seminggu untuk mencarinya. Aku datang ke depan rumahnya. Hanya melihat pintu tertutup rapat. Tampaknya sudah lama tidak ada yang tinggal. Aku juga pergi ke rumah sakit di sekitarnya. Bertanya ke sana kemari. Tetap tidak ada kabar darinya. Berhari-hari mencari tanpa hasil. Aku hanya bisa menghibur diri sendiri. Mungkin dia menemani ayahnya berobat di luar provinsi. Setiap kali malam tiba dan sunyi, aku berulang kali menelpon nomornya. Namun tak satu pun terjawab. Kemudian nomornya berubah menjadi nomor tidak aktif. Realita seperti pukulan berat, yang membuatku harus menerima. Xia Ningxi telah pergi. Aku tidak bisa menghubunginya lagi. Kehidupan kampus semester 2 menjadi membosankan bagiku. Aku mengikuti kelas dan mencatat secara mekanis. Setelah kelas, sering duduk sendiri di sudut perpustakaan tempat kami belajar bersama, menatap kosong. Teman-teman mencoba menghiburku, mengajakku keluar berkumpul. Aku hanya bisa memaksakan senyum. Suatu kali setelah teman sekamar mabuk, dia menepuk bahuku dan berkata, "Mu Chen, kamu jangan menyiksa dirimu seperti ini lagi. Dia kan tidak mati, hanya pergi untuk sementara. Kamu harus menjalani hidupmu sendiri." Aku tersenyum pahit tanpa berkata apa-apa. Dia tentu masih hidup, tapi bagi aku, dia seperti tiba-tiba menghilang dari hidupku. Aku bahkan tidak tahu dia sebenarnya hidup bagaimana di kota mana. Setiap kali teringat momen dia menangis dan mengembalikan kalung itu kepadaku sebelum pergi, hatiku sakit tumpul sampai sulit bernapas. Kalung yang terpahat inisial nama kita berdua itu selalu kubawa di dekatku. Siang hari disaku baju atas, malam hari digenggam di telapak tangan saat tidur. Sentuhan dinginnya mengingatkanku, ini semua bukan mimpi. Aku berusaha agar diriku sibuk, magang di kantor berita, kegiatan klub, berbagai persiapan ujian sertifikasi. Selama bisa untuk sementara melupakan rinduku padanya, aku mencoba segalanya. Tapi tidak peduli seberapa normal aku pura-pura di siang hari. Setiap kali malam tiba dan sunyi, saat aku sendirian, rinduku datang seperti gelombang yang menyapu, membanjiriku. Sudah berkali-kali, aku bermimpi dia kembali di sisiku. Dalam mimpi kami berjalan bergandengan tangan di kampus. Dia menoleh dan tersenyum padaku sambil berkata, "Maafkan aku, karena sudah membuatmu menunggu lama." Aku memeluknya dengan sangat bahagia. Tapi setiap kali terbangun dari mimpi, hanya cahaya bulan dingin yang menemaniku. Aku tidak menyerah mencari keberadaannya. Aku mencoba menghubungi teman dekatnya waktu SMA. Tapi kebanyakan dari mereka juga sudah kehilangan kontak. Hanya satu teman sekelas yang samar-samar mendengar bahwa kampung halamannya di sebuah kota kecil di selatan. Liburan musim panas itu aku tetap membeli tiket kereta ke kota itu. Sendirian memulai pencarian tanpa tujuan. Di sudut-sudut jalan yang asing, aku memegang satu-satunya foto lama yang dia miliki. Bertanya pada orang yang lewat, gadis di dalam foto. Orang-orang melihatku dengan tatapan bingung, terus menggelengkan kepala. Aku hampir menjelajahi setiap jalan dan gang di kota kecil itu, tapi tidak mendapatkan apa-apa. Itu kembali menjadi perjalanan yang sia-sia dan menyakitkan. Di kereta pulang, aku menatap ladang yang berlalu cepat di luar jendela. Sekali lagi merasakan ketidakberdayaan yang dalam. Mungkin aku memang tak bisa menemukannya lagi. Waktu berlalu perlahan dalam penderitaan. Aku bertahan dari tahun 2 sampai tahun 3 kuliah. Selama masa dari tahun ketiga sampai tahun keempat kuliah, orang tua juga menyadari perubahan dalam diriku. Saat ibu datang menjengukku, dengan perasaan sedih, dia menasihati aku. "Cener, manusia harus terus melihat ke depan. Ningxi mungkin punya kesulitannya sendiri. Jangan terlalu menyakiti diri sendiri." Aku mengangguk, berjanji, namun tetap tidak bisa benar-benar melepaskan. Setiap tanggal 21 Juni, hari yang sebenarnya milik kita, aku selalu memanjat sendirian ke puncak gunung yang dulu untuk melihat matahari terbit dan terbenam. Di tengah hembusan angin gunung, aku berulang kali menyebut namanya, mengharapkan sebuah keajaiban terjadi. Dia tiba-tiba berdiri di belakangku, tapi selain sosok kesepian, tidak ada lagi yang menjawabku. Hari kelulusan universitas, aku kembali merasakan kesepian yang kuat di tengah keramaian. 4 tahun yang lalu saat lulus SMA, kami berpelukan dan mengucapkan janji.
Namun kini saat lulus universitas, di sisiku kosong tak berisi. Aku memegang sertifikat kelulusan dan menatap langit. Bayangkan apakah dia juga sedang menatap awan yang sama denganku sekarang. Mungkin kisah kita benar-benar berakhir sampai di sini. Meski masih ada rasa enggan yang sangat dalam di hati, aku tak dapat menemukan cara untuk melanjutkan hubungan itu. Membawa kekecewaan ini dan keputusasaan yang samar, aku tinggal di kota ini untuk bekerja. Setiap hari 2.1 line. Hari-hari seolah diputar ulang. Dunia tanpa dirinya selalu kelabu tanpa cahaya. Aku mulai mengerti. Xia Ningxi tidak hanya membawa dirinya sendiri pergi, tapi juga tawaku dan masa mudaku. Sekali lagi tanggal 21 Juni tiba. Aku berjalan sendirian mendaki bukit kecil di pinggiran kota. Langit fajar kelabu. Lampu kota di kejauhan belum sepenuhnya padam. Bertahun-tahun tanpa berubah. Saya tetap datang ke sini di hari istimewa ini untuk melihat matahari terbit. Meskipun setiap kali saya selalu sendiri, saya tetap bersikeras menjaga janji yang hanya milik saya dan Xia Ningxi. Meskipun dia sudah tidak di sisiku. Berdiri di samping batu besar yang dikenal di puncak gunung, saya menatap langit yang perlahan memutih di timur. Hati saya dipenuhi dengan rindu yang getir. Angin pagi yang sejuk menyapu wajah. Saya menutup mata, seolah kembali ke pagi itu saat dia bersandar di bahuku membuat permohonan. Ningxi, saya bergumam pelan. Suara menghilang di antara lembah dan bukit yang sunyi. Tiba-tiba terdengar langkah kaki halus dari belakang. Saya mengira itu wisatawan lain yang naik gunung melihat matahari terbit. Jadi saya tidak terlalu mempedulikannya. Sampai sebuah suara yang sangat akrab terdengar berbisik. Mu Chen seketika. Aku seolah-olah tersambar petir. Aku tiba-tiba berbalik. Dalam cahaya pagi yang samar, sebuah sosok kurus berdiri beberapa langkah di depan. Mata yang berisi air mata menatapku. Aku menoleh kembali. Itulah Xia Ningxi. Xia Ningxi yang selalu kuingat setiap saat. Untuk sesaat aku meragukan diriku masih bermimpi. Tak berani percaya bahwa orang di hadapanku nyata. Aku membuka mulutku. Hampir tak bisa mengeluarkan suara. Ningxi, apakah itu kamu? Benarkah ini kamu? Air matanya mengalir deras. Dengan suara tersendat mengangguk pelan. Ini aku, Mu Chen. Maafkan aku. Detik berikutnya aku telah melangkah maju dengan besar langkah. Langsung memeluknya erat. Dia tampak sangat kurus. Tubuhnya sepertinya sedikit gemetar. Aku memeluknya erat. Takut jika aku melepasnya, dia akan hilang lagi. Benarkah ini kamu? Suaraku serak. Hidungku dipenuhi aroma yang familiar darinya. Aku tidak sedang bermimpikan. Xia Ningxi mengulurkan kedua lengannya dan memelukku. Wajahnya tersimpan di dadaku. Menangis terseduh-seduh. Maafkan aku, karena telah membuatmu menunggu begitu lama. Mendengar permintaan maafnya yang tersendat, semua rasa sakit, ketidakmengertian, dan kesedihanku di saat itu berubah menjadi air mata yang mengalir deras. Aku membelai punggungnya. Dengan suara serak berkata, selama kamu kembali, yang lain tidak penting. Jangan tinggalkan aku, tolonglah. Dia mengangguk dengan kuat. Sambil menangis berkata, aku tidak akan melakukannya lagi, tidak akan pernah lagi. Langit di timur mulai memucat seperti putih telur ikan. Matahari akan segera terbit. Kita masih berpelukan erat. Air mata membasahi bahu masing-masing. Setelah lama, kita perlahan melepaskan sedikit dengan berat hati. Aku memperhatikan wajahnya dengan seksama. Tak bertemu selama beberapa tahun. Dia menjadi jauh lebih kurus. Wajahnya juga terlihat lebih dewasa dan letih. Namun mata jernih itu tetap terasa familiar. Hanya saja sekarang penuh dengan rasa bersalah dan kerinduan. Kenapa kamu ada di sini? Aku bertanya pelan. Aku tidak sedang bermimpi, kan? Xia Ningxi menghapus air mata di wajahnya. Dengan susah payah menunjukkan senyuman tipis. Aku sudah kembali, Mu Chen. Aku selalu mengingat janji kita. Setiap tahun saat titik balik musim panas melihat matahari terbit, aku yakin kamu pasti ada di sini. Hidungku terasa perih. Berkata dengan suara serak. Bodoh. Aku selalu ada setiap tahun. Aku hanya takut kamu tidak akan datang. Dia menatapku dengan mata merah. Maafkan aku, ayah. Setelah dia meninggal 2 tahun lalu, aku butuh waktu lama untuk berani menghubungi teman lama. Baru tahu kamu setiap tahun selalu datang ke sini. Bicara soal ini, suaranya bergetar. Menunduk tidak berani menatapku. Sinar fajar terpancar di wajahnya. Aku jelas melihat penyesalan dan kesakitan di wajahnya. Aku menggenggam tangannya yang dingin dan menghela nafas pelan. Aku tidak menyalahkanmu. Dulu kamu punya kesulitanmu sendiri. Aku hanya khawatir kamu tidak baik-baik saja. Air mata Xia Ningxi jatuh lagi. Aku sama sekali tidak baik-baik saja. Ayah sakit parah. Aku menjaga dia di rumah sakit selama 2 tahun penuh. Waktu itu sungguh sangat sulit. Tapi aku tidak berani menghubungimu. Aku takut mendengar suaramu membuatku tidak kuat. Hatiku seperti disayat pisau. Memegang tangannya lebih erat. Maaf. Membuatmu menanggung begitu banyak sendirian. Dia menggelengkan kepala. Ini adalah jalan yang aku pilih sendiri. Hanya saja membuatmu menderita. Setelah aku pergi, kamu baik-baik saja. Aku tersenyum getir. Menurutmu bagaimana? Hari-hari tanpamu, aku hanya menjalani hidup dengan susah payah saja. Mendengar itu, air matanya mengalir lebih deras.
Bibirnya bergetar. Maafkan aku, maafkan aku. Aku tak tega melihatnya menyesal dan sedih. Pelan-pelan aku memeluknya kembali ke dalam pelukan. Jangan bilang maaf lagi. Semua sudah berlalu. Sekarang kamu sudah kembali. Itu yang paling penting. Xia Ningxi mengangguk dalam pelukanku. Dengan kedua tangan memegang erat bajuku. Kita berpelukan seperti ini. Melihat sinar fajar pertama muncul di cakrawala timur. Mewarnai langit. Matahari terbit di timur. Sinar emas matahari menyinari tubuh kita. Aku memalingkan wajah dan melihat dia juga menatapku. Tatapan bertemu. Kita berdua tersenyum kembali setelah lama. Pagi itu, kita duduk berdampingan di puncak gunung. Menceritakan pengalaman selama terpisah. Dia bercerita tentang kondisi ayah yang memburuk dan meninggal. Mata redup. Aku bercerita tentang kerinduan dan perjuanganku selama bertahun-tahun. Suara terputus-putus. Saat sinar matahari mulai menyilaukan, kita menjadi jauh lebih tenang. Dia bersandar di bahuku dan berbisik. Seandainya semua ini hanyalah mimpi, aku sangat berharap tidak pernah meninggalkanmu. Aku memeluknya. Tidak, ini bukan mimpi. Mulai sekarang kita tidak akan berpisah lagi. Tidak peduli apa yang terjadi, aku tidak akan melepaskan tanganmu. Xia Ningxi mengangkat kepala. Mata berkaca-kaca, tapi senyumnya lembut. Tidak akan berpisah lagi. Di bawah saksi matahari terbit, kami saling menggenggam tangan erat, mengucapkan janji yang sakral lagi. Hari itu, kami duduk lama di puncak gunung, seolah berusaha mengambil kembali waktu yang hilang. Hingga matahari bersinar terik, baru kami berjalan berpegangan tangan turun dari gunung. Sebelum berpisah, aku mengantarnya kembali ke tempat tinggal sementaranya, dan sepakat untuk besok bersama-sama mengunjungi makam ayahnya. Saat berpisah, kami berpelukan dengan enggan melepas. Berpisah. Pasangan yang telah berpacaran lebih dari 3 tahun akhirnya kembali bersama. Kebahagiaan mendapatkan kembali yang hilang itu membuatku hampir tidak berani melepaskan tangannya. Melihat punggung Xia Ningxi yang berbalik masuk ke dalam pintu, aku menggenggam telapak tanganku sendiri. Di sana masih tersisa kehangatan dan sentuhan jari-jarinya. Aku bersumpah diam-diam dalam hati bahwa dalam hidup ini aku tidak akan membiarkannya hilang dari hidupku lagi. Hari-hari setelah bertemu kembali bagaikan harta yang hilang dan kini ditemukan kembali. Aku dan Xia Ningxi saling sangat menghargai. Kami segera memutuskan untuk tinggal bersama. Aku menyewa sebuah apartemen kecil yang nyaman di daerah kota. Setiap pagi bangun, mataku bisa langsung melihatnya yang tertidur di sebelah bantal. Ini adalah kebahagiaan yang dulu selalu aku impikan. Xia Ningxi mengajukan permohonan kembali ke sekolah untuk menyelesaikan pendidikannya. Sementara itu bekerja paruh waktu sebagai editor di sebuah majalah. Dia sibuk namun penuh makna. Saya bekerja di sebuah perusahaan iklan. Meskipun masing-masing memiliki pekerjaan dan studi, tapi kami sepakat tidak peduli seberapa sibuk. Setiap malam makan malam bersama. Di meja makan kecil, kami sering mencicipi masakan rumah yang hangat, sambil ngobrol tentang hal-hal menarik masing-masing. Kesederhanaan sehari-hari seperti ini membuat saya merasa sangat nyaman dan hangat. Akhir pekan kami pergi jalan-jalan keluar kota atau kota terdekat. Xia Ningxi berkata, selama bertahun-tahun menemani ayah di rumah sakit hampir tidak pernah keluar. Jadi saya sangat ingin membawanya melihat semua keindahan dunia. Kami pergi ke pantai bersama untuk menginjak ombak, berciuman di bawah sinar matahari terbenam. Kami mendaki gunung untuk melihat lautan awan. Dia tertawa berkata, daripada melihat matahari terbit di puncak gunung dulu. Sekali lagi pemandangan yang berbeda dan megah. Kami juga pergi ke kota tua yang jauh. Dia merangkul lenganku berjalan di jalan batu hijau. Seperti sepasang suami istri biasa, aku mencetak foto-foto perjalanan itu, menempelkan semua di dinding foto apartemen. Setiap kali pandangan menyapu momen manis tersebut, aku dengan tulus berterima kasih kepada takdir yang mengembalikannya padaku. Hari-hari berlalu satu persatu, perasaan kami semakin dalam dan kuat. Kadang aku juga berpikir, jika dulu tidak ada perpisahan itu, mungkin kami sudah menikah dan punya anak. Namun ketika berpikir lagi, sekarang pun tidak terlambat. Semua terasa pas. Aku diam-diam menyiapkan sebuah cincin, berencana melamarnya saat hari wisudanya. Namun Xia Ningxi sepertinya menangkap maksudku. Suatu malam saat bersandar di sofa menonton film, dia tiba-tiba menggenggam tanganku dan berkata, apakah Ah Chen mendaftarkan pernikahan atau tidak? Bagi saya itu sama saja. Saya sudah menganggap diriku milikmu sejak dulu. Aku terkejut sejenak, lalu tersenyum sambil memeluknya erat. Itu tidak boleh. Rasa resmi itu tetap harus ada. Tapi dia menggeleng pelan, dengan tatapan serius. Kamu sudah melamar ayahku secara langsung. Dia di surga juga sudah setuju. Jadi bentuk lainnya tidak penting. Yang penting kita selalu bersama. Mendengar dia berkata begitu, hidungku sedikit menghangat. Iya, beberapa bulan lalu kami pergi bersama untuk ziarah ke makam paman. Aku dengan sungguh-sungguh berjanji di depan nisan beliau. Aku akan merawat Xia Ningxi seumur hidupku. Saat itu Xia Ningxi menggenggam tanganku sambil menangis dan mengangguk. Momen itu akan selalu kami ingat baik-baik. Selalu bersama, tidak pernah berpisah. Aku menciumnya di dahi. Dengan sungguh-sungguh aku membalas. Kami saling tersenyum, berpelukan lebih erat. Begitulah, lebih dari setahun berlalu.
Sekejap Xian Ningxi pun lulus. Aku menunda dulu urusan cincin itu. Hanya berpikir untuk memberinya kejutan ketika pekerjaannya sudah stabil. Namun nasib sepertinya selalu menyimpan ujian saat kami paling bahagia. Musim dingin tahun itu, Xian Ningxi mulai sering flu. Awalnya kami pikir karena cuaca dingin. Daya tahan tubuh menurun, tidak terlalu dihiraukan. Tapi kemudian kadang dia demam berkeringat tanpa sebab. Berat badannya juga turun banyak. Saya menyarankan dia untuk pergi ke rumah sakit untuk pemeriksaan. Dia selalu berkata besok saja. Selesaikan dulu urusan ini baru pergi. Suatu sore ketika saya pulang kerja, baru membuka pintu, saya melihat Xian Ningxi terjatuh di lantai ruang tamu. Tidak sadarkan diri, membuat jantung saya hampir berhenti berdetak karena ketakutan. Segera saya menggendongnya, keluar dari rumah, menghentikan sebuah taksi, langsung menuju rumah sakit. Sepanjang jalan saya menggenggam erat tangannya yang dingin. Pikiran saya kosong, hanya satu pikiran yang terus berdengung. Tolong jangan terjadi apa-apa, tolong jangan terjadi apa-apa. Setelah Xian Ningxi dibawa segera ke rumah sakit, dokter dengan cepat melakukan serangkaian pemeriksaan. Saya menunggu dengan gelisah di luar ruang gawat darurat. Setelah mengingat kembali berbagai gejala yang dia alami beberapa bulan terakhir, saya merasakan firasat buruk yang kuat di dalam hati. Telapak tangan terus-menerus mengeluarkan keringat dingin. Waktu menunggu itu terasa begitu panjang dan tak berujung. Setiap detik adalah penderitaan. Akhirnya dokter datang membawa hasil pemeriksaan. Saya segera menemui, "Dokter, bagaimana kondisinya?" Wajah dokter terlihat serius. "Apakah Anda keluarga pasien? Mari kita bicarakan dulu di kantor saya." Sepanjang jalan saya merasa kaki saya melemas. Hampir tidak bisa berdiri dengan stabil. Kata-kata dokter berdengung di telinga saya. "Sel darah putih berkembang biak secara abnormal. Kami curiga ini leukemia. Perlu dirawat inap. Dilakukan tusukan sumsum tulang lebih lanjut." 3 kata, leukemia, seperti petir di siang bolong. Membuat kepala saya kosong. Koridor di depan berputar. Napas menjadi sulit. Tidak mungkin. Aku bergumam pada diri sendiri. Memaksa diri untuk tenang. "Dokter, apakah dia masih bisa diselamatkan?" Dokter menghela napas. Leukemia bukan penyakit yang tak tersembuhkan. Tapi proses pengobatannya panjang dan sulit. Perlu segera menentukan jenisnya. Jika itu akut, kita harus segera lakukan kemoterapi untuk kontrol. Selain itu juga perlu pencocokan tipe untuk mencari kemungkinan transplantasi sumsum tulang. Aku merasa dada sesak. Bersuara parau bertanya pada dokter, "Apakah dia sudah tahu?" Dokter menggelengkan kepala. "Pasien baru saja terbangun. Emosinya tidak stabil." "Apakah kamu suaminya?" "Aku adalah tunangannya." Aku segera menjawab. Hatiku terasa sakit. Meskipun kami belum resmi menikah, tapi saat ini aku harus menemani dia sebagai orang terdekat. Dokter dengan serius menepuk bahuku. "Kamu harus siap mental. Dan juga harus menenangkan dia. Kondisi tubuhnya saat ini sangat lemah. Jangan sampai emosinya terlalu tidak stabil." Aku mengangguk. Segera kembali ke ruang perawatan. Membuka pintu ruang perawatan. Xian Ningxi lemah setengah berbaring di tempat tidur. Begitu melihatku ia segera bertanya dengan cemas pada dokter. "Apakah aku?" Dia belum mengucapkan beberapa kata itu. Tetapi ketakutan di matanya sudah menjelaskan segalanya. Dia adalah gadis yang cerdas. Dari gejalanya, mungkin sudah menebak jawabannya. Aku menahan kehancuran di dalam hati. "Jalanlah dan pegang tangannya. Usahakan suara tetap tenang." Dokter berkata diduga leukemia. Perlu rawat inap untuk pemeriksaan dan pengobatan lebih lanjut. Mendengar kata leukemia, Xian Ningxi wajahnya langsung pucat sekali. Dia terpaku selama beberapa saat. Baru dengan susah payah membuka mulut. "Leukemia itu kanker darah, benar kan?" Aku tidak bisa menyangkal. Hanya bisa mengangguk sambil tersedak. Tapi dokter bilang ini bukan penyakit mematikan. Masih ada harapan untuk sembuh. "Ningxi, kamu jangan takut. Kita akan jalani pengobatan bersama. Pasti akan menjadi baik." Dia menatap langit-langit. Air mata jatuh tanpa suara. "Bagaimana bisa begini? Kenapa harus aku?" Aku membungkuk memeluknya dalam pelukan. Bahu kurusnya terus gemetar. Air mataku juga mengalir, menetes di pakaiannya. "Maaf, ini salahku. Seharusnya aku memaksamu untuk memeriksakan diri." Dia dengan susah payah mengangkat tangan mengusap wajahku. "Bukan salahmu. Ini kelalaianku sendiri. Achen, apakah aku akan mati?" Tidak akan. Tidak akan." Aku hampir berteriak. "Lepaskan dia." Tatap matanya langsung. "Pasti tidak akan. Kamu harus percaya pada dirimu sendiri. Dan juga percaya padaku. Kami tidak akan kalah dari penyakit ini." Xian Ningxi menatapku cukup lama. Akhirnya mengangguk. Memperlihatkan senyum yang lemah. "Baik, kita berjuang bersama." Begitulah. Xian Ningxi mulai dirawat di rumah sakit untuk menerima pengobatan. Hasil tusukan sumsum tulang memastikan dia menderita leukemia akut. Untungnya tipe ini cukup sensitif terhadap kemoterapi. Masih ada harapan untuk meredakan. Namun ketika benar-benar memulai pengobatan, kami baru memahami apa itu kesulitan. Untuk cepat mengendalikan kondisi, dokter mengatur skema kemoterapi intensif. Setiap kali kemoterapi seperti melempar bom ke dalam tubuhnya. Tubuh Xian Ningxi yang sebenarnya sudah kurus menjadi semakin lemah.
sering muntah terus-menerus. Bahkan air pun tidak bisa diminum. Aku melihatnya dengan mata kepala sendiri. Sakit di hati, tapi hanya bisa memberinya bubur sendok demi sendok. Melembutkan hatinya. Bertahanlah sedikit lagi. Rambut panjangnya segera mulai rontok dalam jumlah banyak. Suatu pagi, aku mendorong pintu masuk ke ruang perawatan. Melihat dia duduk sendirian di tepi ranjang, memegang sehelai rambut rontok sambil melamun. Hatiku terasa seperti tersayat pisau. Aku berjalan mendekat dan memeluknya. Tidak apa-apa, nanti akan tumbuh lagi. Xia Ningxi menggigil di bahunya, menangis pelan. Tapi aku benar-benar terlihat jelek. Aku segera membelai wajahnya. Dengan sungguh-sungguh berkata, di hatiku, kamu selalu yang tercantik. Rambutnya sudah hilang. Bisa memakai topi dan wig. Itu bukan masalah besar. Hari itu aku sendiri yang mencukur sisa rambutnya. Saat helai terakhir rambut jatuh, aku tak bisa lagi menahan diri, membalik badan dan menyeka air mata. Xia Ningxi malah menghiburku. Achen sebenarnya begini juga cukup sejuk. Kamu bilang kan, melihat dia memaksa tersenyum menghiburku. Hatiku semakin tidak enak. Aku menggenggam erat tangannya. Gadis bodoh, pengobatan terus berlanjut. Hidup di ruang perawatan siang dan malam seolah tiada akhir. Aku berhenti bekerja, menemani di sisinya. Tak peduli seberat apapun. Aku menggigit gigi bertahan. Hanya berharap bisa membantunya melewati masa sulit. Di bawah siksaan penyakit, emosi Xia Ningxi kadang juga runtuh. Suatu malam, dia demam tinggi, mendorong dan memukul saya dalam keadaan bingung. Dia menangis sambil berteriak sakit sekali. Aku tidak mau diobati lagi. Biarkan aku mati saja. Aku memeluknya yang panas membakar. Hati seperti tersobek sakit. Jangan katakan seperti itu. Ningxi, kamu pasti akan sembuh. Kita masih harus menikah. Masih harus mewujudkan begitu banyak harapan bersama. Dia menangis membasahi wajahnya dalam kekacauan. Bergumam, tapi aku sangat lelah. Sungguh sangat lelah. Aku menangis tanpa suara. Hanya bisa terus menciumnya di dahi. Memohon dengan suara pelan untuk bertahan sedikit lagi. Tolonglah, demi aku, demi kita. Mungkin air mataku menukar sedikit nalarnya dia. Dia perlahan menjadi tenang, lemah bersandar di pelukanku. Maaf, aku tidak seharusnya mengatakan kata-kata bodoh itu. Aku menghapus air mata. Jangan minta maaf, kamulah yang paling menderita. Begitulah, kita saling menopang. Bertahan melewati beberapa siklus kemoterapi. Beruntungnya, beberapa bulan kemudian, pemeriksaan ulang menunjukkan penurunan signifikan sel kanker sumsum tulang. Kondisi penyakit sementara terkontrol. Ketika dokter memberitahu kami kabar remisi awal, aku dengan penuh gairah memeluk erat Xia Ningxi. Kami semua menangis karena kebahagiaan. Hari itu dia menunjukkan senyum tulus yang sudah lama hilang. Namun, perjuangan melawan penyakit ini masih jauh dari. Tapi setidaknya kami melihat secercah harapan. Setelah perbaikan awal, kondisi tubuh Xia Ningxi membaik dengan jelas. Dokter mengizinkannya keluar rumah sakit untuk pemulihan sementara. Saat aku menemani dia keluar dari gedung rawat inap, langit biru jernih seperti dicuci. Seolah-olah sinar matahari pun terasa sangat hangat, menghirup udara segar yang sudah lama dinantikan. Xia Ningxi memejamkan mata, mengambil nafas dalam-dalam. Wajahnya menampilkan senyum yang tenang. Hidup itu indah. Hidungku terasa perih. Memeluknya perlahan dari belakang. Mulai sekarang aku akan menemanimu berjemur seperti ini setiap hari. Dia menggenggam tanganku dengan sedikit kuat. Achen, terima kasih. Aku menggelengkan kepala. Dengan suara lembut berkata di telinganya. Bodoh, yang harusnya mengucap terima kasih adalah aku. Kamu selalu kuat seperti itu. Baru bisa bertahan sampai hari ini. Setelah Xia Ningxi keluar rumah sakit dan pulang, aku merawatnya dengan penuh perhatian untuk memulihkan tubuhnya. Efek samping kemoterapi belum sepenuhnya hilang. Dia sering merasa lelah dan lemas. Aku pun mengganti-ganti cara untuk merebus sup bergizi untuknya. Selama masa pemulihan, kami menjalani hari-hari yang tenang dan hangat. Setiap pagi kami berjalan-jalan sambil bergandengan tangan di taman komplek, melihat embun pagi yang berkilauan. Sore hari kami duduk berdampingan di balkon menunggu matahari terbenam. Hal-hal biasa yang sangat biasa bagi orang lain. Namun bagi kami sangat berharga. Seiring daya tahan Xia Ningxi yang semakin pulih, kami juga mulai membayangkan kehidupan di masa depan. Dokter berkata, jika dalam 6 bulan tidak kambuh lagi, maka bisa dipertimbangkan melakukan transplantasi sumsum tulang untuk penyembuhan total. Aku diam-diam merencanakan, menunggu dia benar-benar sembuh, lalu memilih hari yang baik untuk secara resmi menikahinya. Suatu sore di musim semi, kami bersama-sama merapikan resep obat. Aku mengeluarkan cincin yang sudah lama kusimpan. Berlutut di hadapannya menunggu kau sembuh. Mari kita menikah. Dia tertegun sejenak, lalu mengangguk sambil tersenyum berlinang air mata. Baiklah. Aku dengan sungguh-sungguh memasangkan cincin itu di tangan kirinya. Jari manis menciumnya di punggung tangan. Dia bergetar berkata, sungguh berharap ayah juga bisa menyaksikan saat ini. Aku memeluknya dengan lembut. Dia pasti di surga mendoakanmu, dan juga memberkati kita. Saat itu, kami pikir penderitaan akhirnya berlalu. Kebahagiaan sedang melambaikan tangan dari kejauhan. Namun takdir sekali lagi menunjukkan taringnya yang kejam.
Setelah 3 bulan dirawat di rumah sakit, pada pemeriksaan ulang, indikator stabil Xian Ningxi tiba-tiba menunjukkan keanehan. Dokter segera mengatur pemeriksaan sumsum tulang. Hasil akhirnya seperti petir di siang bolong. Leukemia kambuh kembali. Saat mendengar kabar buruk itu, aku hanya merasa pandangan menjadi gelap. Hampir tidak bisa berdiri. Namun Xian Ningxi justru tetap tenang. Hanya menghela napas pelan. Apakah memang tidak bisa terhindar? Mataku merah karena, dokter baik, bukankah sudah sembuh? Apakah sudah mereda? Bukankah akan melakukan transplantasi? Kenapa bisa seperti ini? Wajah dokter penuh ketidakberdayaan. Leukemia akut memang mudah kambuh. Dan kamu menyadarinya sudah terlambat. Kami sudah berusaha semaksimal mungkin. Langkah berikutnya hanya bisa mencoba solusi yang lebih kuat. Coba lihat apakah ada pendonor sumsum tulang yang cocok. Tapi aku harus mengingatkan kalian, tingkat kesembuhan setelah kambuh kedua kali akan sangat rendah. Setelah itu aku tidak bisa mendengar sepatah kata pun. Kepalaku berdengung. Aku menoleh ke arah Xian Ningxi. Dia sedang duduk diam di kursi sambil melamun. Seolah-olah tidak peduli dengan percakapan kita yang sengit. Dalam perjalanan pulang dengan mobil, dia terus menatap keluar jendela. Diam tanpa berkata apa-apa. Aku menggenggam tangannya. Bisa merasakan dinginnya ujung jarinya. Ningxi, kita belum kalah. Setelah lama diam, aku membuka mulut dengan susah payah. Dokter bilang coba cara lain saja. Mungkin masih ada harapan. Dia menggeleng pelan. Suaranya tenang tapi menakutkan. Achen, sebenarnya aku sudah puas bisa hidup lebih dari setengah tahun ini. Kalau memang tidak berhasil, aku juga tidak ada penyesalan. Hatiku tercekat, hampir berteriak. Kamu ngomong apa sih bodoh? Gimana bisa nggak ada penyesalan? Pernikahan kita belum diadakan. Kamu kan masih mau lihat matahari terbit di laut. Pernah bilang mau pelihara kucing dan anjing. Banyak keinginan yang belum tercapai. Xian Ningxi menoleh. Diam-diam memandangku. Matanya pelan-pelan merah. Tapi yang paling susah aku lepaskan cuma kamu. Yang lain gak penting. Aku terseduh-seduh memeluknya dalam pelukan. Jangan menyerah ya. Meski hanya tersisa 1 dari 10.000 harapan. Kita akan berjuang bersama. Dia menundukkan kepala di dadaku sambil menangis tertahan. Namun tidak menjawab lagi. Hari-hari berikutnya, kami kembali berjuang melawan penyakit. Tapi kali ini kami tahu dalam hati, peluang menang sangat tipis. Protokol kemoterapi yang lebih keras hampir menghancurkan sisa kekuatan hidup Xian Ningxi. Dia demam tinggi setiap hari tanpa turun. Terjebak dalam keadaan setengah koma. Fungsi tubuhnya cepat memburuk. Aku berjaga di samping ranjang rumah sakit, melihat orang yang kucintai perlahan-lahan menyusut. Namun tak bisa berbuat apa-apa. Keputusasaan dalam hati seperti kegelapan tanpa batas yang menelanku. Pada suatu malam yang hujan, dokter diam-diam menarik saya ke lorong. Berbicara dengan suara pelan. Pasien bisa mengalami gagal organ kapan saja. Jika kalian masih punya keinginan yang belum terselesaikan, bisa mempertimbangkan untuk menyelesaikannya secepat mungkin. Saya menggenggam kedua tinju dengan erat. Kuku-kuku masuk ke telapak tangan. Tapi aku bahkan tidak merasakan sakit. Kembali ke kamar. Melihat Xian Ningxi yang terlelap lemah tak berdaya. Aku menahan kesedihan dan membuat sebuah keputusan. Keesokan harinya dengan bantuan rumah sakit, aku mengadakan sebuah pernikahan sederhana namun hikmat untuk Xian Ningxi. Perawat di kamar memasangkan karangan bunga untuknya. Aku mengeluarkan cincin kawin yang telah disiapkan sejak lama. Xian Ningxi yang lemah bersandar di kepala tempat tidur, berusaha mengukir senyuman kecil. Jari jemari kami saling terkunci, bertukar janji di bawah saksi pendeta. Aku bersedia saat dia mengucapkan kata itu dengan suara yang lemah. Semua orang di ruang perawatan menangis. Aku berlutut di tepi tempat tidur memasangkan cincin. Jari-jarinya yang pucat tanpa warna. Dia membungkuk dan mencium dahinya. Aku juga Xian Ning. Berharap ada air mata di mataku. Juga sinar kepuasan. Achen, mulai sekarang, kamu adalah suamiku. Aku mengangguk sambil tersendat. Kita akan selalu bersama. Dia dengan susah payah mengangkat tangan. Menghapus air mataku. Janjilah padaku. Tidak peduli aku ada atau tidak. Kamu harus hidup dengan baik, oke? Aku menggenggam tangannya dan menempelkan ke pipiku. Jangan bilang aku ada atau tidak. Kata-kata seperti itu. Kita akan segera sembuh. Lalu keluar rumah sakit dan pulang. Dia menatapku. Tidak menghancurkan harapanku yang muluk. Hanya tersenyum dan mengangguk pelan. Malam itu, dia terbaring lemah di pelukanku. Berkata putus-putus. Aku paling bahagia sepanjang hidupku bertemu denganmu, Achen. Jika ada kehidupan setelah mati, aku masih mau menikahimu. Aku menangis terseduh-seduh. Kita akan memiliki banyak kehidupan lagi dan tetap bersama. Jangan bicara. Hemat tenagamu. Dia menggelengkan kepala. Dengan susah payah melanjutkan. Terima kasih telah mencintaiku. Jika bisa, tolong hiduplah dengan baik untukku. Bantu aku melihat dunia ini. Dia masih ingin berkata apa, tapi dia tiba-tiba mulai batuk hebat. Ludah berdarah merah terang keluar dari sudut mulutnya. Aku dengan ketakutan memanggil dokter. Dokter Xian Ningxi mengerahkan seluruh tenaga terakhirnya. Menggenggam tanganku erat-erat. Dengan susah payah mengucapkan beberapa kata terakhir. Aku mencintaimu, Mu Chen Hai. Melewatkan momen menjadi pucat. Tidak, tolong jangan tinggalkan aku.
Aku meneriakkan namanya dengan hati yang hancur. Dokter dan perawat segera masuk, melakukan pertolongan pertama darurat padanya. Aku ditarik ke samping. Pikiranku kacau balau. Bahkan tidak bisa berdiri dengan tegak. Tidak tahu berapa lama sudah berlalu. Mungkin beberapa menit. Mungkin 1 abad. Dokter berjalan mendekatiku. Aku melepas masker. Dan dengan lembut menggelengkan kepala ke arahku. Saat itu juga, aku merasa seluruh dunia runtuh pada saat itu. Aku terjatuh di tepi tempat tidur. Memegang erat tangan Xia Ningxi yang dingin. Air mata mengalir deras tanpa henti. Jangan tinggalkan aku. Tolong bukalah matamu dan lihat aku. Namun dia di pelukanku tak lagi memberikan respons apapun. Dia diam dengan mata terpejam. Seolah tertidur lelap. Tersisa senyum tipis di sudut bibirnya. Seakan memberitahuku. Dia pergi dengan tenang. Namun hatiku hancur berkeping-keping oleh kesedihan tanpa akhir. Dalam teriakan sedih yang menyayat hati, aku seolah mendengar sesuatu patah di dalam tubuhku. Mulai saat itu, jiwaku pun kehilangan bagian terpentingnya. Setelah Xia Ning pergi ke barat, hidupku seolah kehilangan arah. Beberapa bulan setelah pemakamannya, aku menjalani hari seperti mayat hidup setiap hari. Mata ini kosong, hati juga seperti abu yang mati. Sekejap sudah tanggal 21 Juni. Ini adalah hari peringatan cinta kami. Setiap tahun pada hari ini, kami selalu merayakannya bersama. Tapi tahun ini aku hanya sendiri. Pagi hari itu, aku memeluk sebuah album foto yang dia tinggalkan semasa hidupnya. Duduk semalaman di kamar yang remang-remang. Di album itu ada segala kenangan kami dari SMA sampai menikah. Setiap wajah tersenyum seolah mengiris hatiku. Aku berbisik memanggil namanya, berharap keajaiban terjadi. Menjelang senja, bel pintu tiba-tiba berbunyi. Aku melangkah berat untuk membuka pintu, tapi tidak melihat siapapun. Hanya menemukan selembar surat tergeletak di depan pintu. Aku mengambil surat itu dan hanya melihat sekali. Aku langsung mengenali diriku yang familiar itu. Itu adalah tulisan tangan Xia Ningxi. Hatiku pun bergetar hebat, hampir meragukan bahwa itu hanyalah halusinasi karena rindu yang berlebihan. Aku gemetar membuka amplopnya. Aku melihat di awal surat tertulis, "Sayang Achen." Air mataku tiba-tiba membuat penglihatanku kabur. Aku terjatuh duduk di ambang pintu. Dengan tangan gemetar aku membuka surat itu. "Sayang Achen, saat kamu membaca surat ini, mungkin aku sudah tidak di dunia ini lagi. Maaf, dengan cara seperti ini aku muncul lagi di hadapanmu, membuatmu menderita. Maafkan aku, tidak bisa menemanimu sampai akhir. Penyakit telah mengambil waktu yang seharusnya kuhabiskan bersamamu. Hari ini tanggal 21 Juni, hari jadi kita bersama. Aku sangat berharap bisa seperti tahun-tahun sebelumnya, menggenggam tanganmu untuk melihat matahari terbit, atau memakan mie panjang umur yang kamu buat. Namun mulai tahun ini kamu harus melewati hari ini sendiri. Tapi Ashen, kamu tidak sendiri, karena aku selalu ada di sisimu, baik dalam hidup maupun mati. Hatiku selalu bersamamu. Aku tahu kamu pasti sangat sedih, merindukanku. Aku pun sama merindukanmu. Tapi yang paling aku khawatirkan adalah, kamu akan menjadi terpuruk karenanya. Tidak lagi menjalani hidup dengan baik. Kamu janji padaku akan hidup dengan baik. Masih ingat kan? Jadi sayang, tolong hapus air matamu. Jaga diri kamu. Makan tepat waktu. Jangan sampai tubuhmu jadi rusak. Ingat kunci pintu dan jendela di malam hari. Jangan terus-terusan sulit tidur. Dan jangan seharian mengurung diri dalam kenangan. Cobalah lihat sinar matahari lebih sering, boleh ya? Setelah aku pergi, aku meninggalkan semua cinta dan kerinduan untukmu. Semoga kata-kata ini di hari istimewa setiap tahun bisa memberi kamu sedikit penghiburan dan keberanian. Kamu tidak sendiri. Aku tidak pernah benar-benar meninggalkanmu. Aku akan diam-diam menjaga kamu dari dunia lain. Sampai suatu hari kita bertemu lagi. Selalu mencintaimu, surat dari Xia Ningxi. Melihat sampai sini, aku sudah menangis deras. Nada yang familiar, seolah dia sedang berbisik di telingaku. Dan di surat itu, setiap baris kata seperti meresapi nafas dan suhu tubuhnya. Aku, Ningxi, memegang erat beberapa lembar surat itu sambil menangis terisak. Seolah dia hidup kembali sekali lagi, berbicara denganku melalui kata-kata ini. Kamu ini bodoh. Aku tersedak sambil bergumam sudah pergi. Masih begitu merindukanku. Malam itu aku memeluk surat ini dan menangis sangat lama. Seolah melepaskan semua kepahitan dan kesedihan yang terpendam selama lebih dari setengah tahun. Lelah menangis. Aku berulang kali membaca setiap kalimat dalam surat itu. Dia menyuruhku makan dengan baik, tidur dengan baik. Jangan tenggelam dalam masa lalu. Ya memang, ini adalah keinginan terakhirnya. Bagaimana aku bisa mengecewakannya? Menyentuh surat itu dengan lembut. Tulisan tangannya. Air mata menetes di atasnya. Tinta menyebar. Aku mengangguk dengan sungguh-sungguh. Aku berjanji padamu. Aku akan berusaha untuk bangkit. Setelah malam itu, aku menyimpan surat itu. Menyimpannya dengan hati-hati di meja samping tempat tidur. Xia Ningxi kembali kepadaku dengan cara seperti ini. Memberiku kekuatan untuk bertahan hidup. Waktu berjalan perlahan maju. Dalam setahun sejak menerima surat ini, aku berusaha untuk bangkit. Sesuai dengan pesannya, aku mulai makan tepat waktu.
Kadang-kadang juga mencoba keluar rumah untuk bekerja kembali. Namun kerinduan tetap seperti bayangan yang mengikuti. Setiap kali malam sunyi dan tenang, aku masih membuka foto dia, meneteskan air mata. Tapi setiap kali hampir tak sanggup bertahan. Aku membuka surat yang dia tinggalkan untukku. Membacanya berulang-ulang dalam hati. Seolah dia masih di sampingku. Sekejap sudah setahun lagi. Seolah sudah sepakat. Pada tanggal 21 Juni tahun kedua, aku malah menerima surat darinya lagi. Aku memegang amplop yang familiar. Sedih sekaligus bahagia. Yang sedih adalah, ini kembali mengingatkan bahwa dia sudah pergi untuk selamanya dariku. Yang bahagia adalah, aku masih bisa berbicara dengannya lewat kata-kata ini. Malam itu saat senja, aku menyeduh secangkir teh melati favoritnya semasa hidup. Duduk di balkon di bawah sinar matahari senja dengan hati-hati membuka surat kedua. Dear Achen, hari musim panas telah tiba lagi. Apakah kamu sudah mendengarkan kata-kataku tahun ini? Makan dengan baik, tidur dengan baik. Aku sangat khawatir tentang kamu. Sangat ingin bisa keluar dari hatiku. Melihatmu langsung saat menulis surat ini. Aku baru saja menyelesaikan satu putaran kemoterapi. Tubuhku sangat lemah. Tapi ketika aku memikirkan tahun-tahun panjangmu di masa depan, mungkin tanpa kehadiranku, aku memberanikan diri untuk mengangkat pena dan ingin berbicara lebih banyak denganmu. Ingatkan hari hujan saat kita pertama kali bertemu? Saat kamu membawa payung biru itu, aku benar-benar merasa seolah melihat seorang pahlawan. Sebenarnya hari itu aku sangat sedih, karena baru mendengar kondisi ayah memburuk. Kemunculanmu membuatku merasakan kehangatan dan sandaran yang telah lama hilang. Sejak saat itu, kamulah sinar matahari dalam hidupku. Di hari-hari tegang kelas 3 SMA, dengan kehadiranmu, aku baru bisa tersenyum. Hari kelulusan, kalau bukan karena salah paham kamu nyanyi vals. Awalnya aku ingin mengungkapkan perasaanku duluan padamu. Untungnya akhirnya kita berani mengungkapkan isi hati, bukan? Kenangan itu sering aku ingat. Setiap teringat membuatku tak bisa menahan senyum. Terima kasih sudah memberiku begitu banyak kenangan indah. Jika ada kehidupan selanjutnya, aku ingin mengalaminya lagi bersama kamu, Achen. Bagaimana denganmu? Apakah kamu juga kadang mengenang masa lalu kita? Mengenang pasangan muda yang tanpa beban di kampus. Jangan selalu tenggelam dalam kesedihan. Cobalah untuk mengenang hari-hari bahagia itu. Itulah harta yang unik milik kita. Tidak seharusnya hanya air mata yang menemani. Lebih seharusnya mereka membawa senyuman untukmu. Aku berharap setiap kali kamu mengingatku, bukan hanya rasa sakit, tapi juga manisnya. Seperti aku yang sedang menulis sekarang meskipun air mata mengaburkan mataku. Namun hatiku lebih penuh dengan rasa terima kasih dan cinta untukmu. Sayang, jika bisa, tolong lihatkan kampus kita ya. Ruang belajar yang pernah kita gunakan bersama. Lapangan tempat kita berlari bersama. Apakah sekarang masih penuh dengan semangat muda? Pergilah dan lihatlah. Jejak kita berdua ada di masa muda itu. Terlalu banyak yang kutulis. Aku agak lelah. Cukup sampai di sini dulu ya. Ingatlah tidak peduli berapa lama. Aku selalu ada di hatimu menemanimu. Mencintaimu, Xian Ningxi. Setelah membaca surat ini, aku seolah-olah mengulang kembali masa muda kita bersamanya. Setiap potongan yang dia sebutkan begitu jelas terbayang. Saat pertama kali bertemu di hari hujan, senyumnya yang pemalu, sosok berjuang bersama di kelas 3 SMA. Saat kelulusan, kita saling berpelukan erat, menangis terseduh-seduh. Aku menyentuh diriku sendiri yang tertulis baris demi baris di surat itu. Air mata jatuh dengan tenang. Kali ini air mata yang bercampur bukan hanya kesedihan, tapi juga kenangan hangat. Keesokan harinya aku pergi ke alma mater kita. Kampus masih sibuk dengan aktivitas. Para pelajar muda tertawa riang di bawah naungan pohon. Aku seolah melihat kembali bertahun-tahun lalu. Xian Ningxi berjalan keluar dari gerbang sekolah dengan ranselnya. Tersenyum lembut padaku. Berdiri di luar jendela kelas tempat kita pernah belajar bersama. Aku berbisik pelan. Ningxi, lihatlah, aku sudah datang. Aku ingat kata-katamu. Membalas dengan senyuman. Saat itu, aku merasa ia seakan berdiri di sisiku. Bersama aku memandang tanah yang menyimpan kenangan masa muda kita. Sejak mengikuti nasihat Xian Ningxi, kembali ke kampus. Setelah melalui sekali, hatiku seolah terbuka sebuah pintu. Kenangan masa lalu tak lagi begitu menyakitkan, malahan membawa kekuatan. Dia seolah selalu membimbingku perlahan keluar dari kelam lewat surat-suratnya. Tanggal 21 Juni tahun ketiga tiba seperti yang dijanjikan. Kali ini aku sudah mulai menantikan suratnya beberapa hari sebelumnya. Pagi itu aku sengaja mengambil cuti, tidak pergi bekerja. Duduk menunggu di rumah menantikan ketukan dari tukang pos. Ketika surat itu tiba, saya hampir tidak sabar untuk membukanya. Dear Achen, ini adalah surat ketiga yang saya kirimkan untukmu. Mungkin sekarang kamu sudah sedikit keluar dari bayang-bayang itu. Saya berharap begitu. Ada satu hal yang selalu membebani hatiku. Tidak memberitahumu secara langsung. Adalah penyesalan terbesarku. Sekarang saya ingin menggunakan surat ini untuk memberitahumu. Masih ingat saat aku tiba-tiba mengajukan putus saat kuliah? Masa-masa aku menghilang itu. Sebenarnya kebenarannya tidak sesederhana yang aku katakan waktu itu. Selain ayah sakit parah, aku juga punya alasan lain yang aku sembunyikan darimu.
Saat itu aku sudah didiagnosis tanda-tanda awal penyakit. Dokter saat itu curiga ada sesuatu yang tidak normal dengan tubuhku. Aku harus menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Aku sangat takut dan tidak ingin membebanimu. Itulah sebabnya saya memanfaatkan kesempatan untuk menghindar, mengajukan perpisahan denganmu. Aku bohong padamu bilang aku ingin menyendiri, agar kamu tidak mencariku. Sebenarnya setiap malam aku bersembunyi menangis. Hati terasa seperti tersayat. Tapi saat itu aku tidak tahu aku mengidap leukemia. Kami tinggal di kota kecil. Tingkat layanan medis biasa saja. Karena kemudian kondisiku membaik, aku juga percaya aku bisa sembuh. Saat itu aku benar-benar sangat merindukanmu. Jadi aku berencana kembali menemuimu. Kalau saat itu bisa mengecek kondisi penyakit sekali lagi, apakah hasilnya bisa jadi lebih baik ya? Maafkan aku, Achen. Aku terlalu egois. Membuatmu menderita begitu lama dulu. Aku pikir aku melakukan itu untuk kebaikanmu. Namun tidak tahu bahwa aku membuatmu menanggung lebih banyak luka. Apakah kamu mau memaafkan keputusanku sendiri ini? Sebenarnya selama tahun-tahun kita berpisah, aku setiap hari memikirkanmu. Aku menuliskan namamu berulang kali di buku harian. Berangan-angan suatu hari kita bisa bertemu kembali. Untunglah Tuhan Maha Melihat, membuat aku kembali berada di sisimu lagi. Beberapa tahun setelah bertemu kembali adalah masa paling bahagia dalam hidupku. Beberapa cinta mungkin harus melalui liku-liku, tapi akhirnya kita dapat bersama lagi. Itu lebih berharga dari apapun. Terima kasih karena dulu mau menerimaku lagi. Jika bukan karena maaf dan keteguhan hatimu, maka tidak akan ada hari-hari indah setelah itu. Jadi, apapun yang terjadi di masa depan, tolong percayalah kita pernah saling mencintai begitu dalam. Cinta itu mengalahkan semua salah paham dan jarak. Bahkan sekarang ia masih menghubungkan kita melewati kehidupan dan kematian. Menulis sampai di sini, aku malah lega. Dulu aku tidak berani memberitahumu. Sekarang akhirnya berani jujur. Kamu pasti kaget, ya? Hehe, aku seolah bisa membayangkan saat kamu membaca ini. Ekspresi matamu yang membelalak. Jangan marah padaku, ya. Sungguh aku tidak berniat menipumu. Hanya karena aku sangat mencintaimu. Maka aku menggunakan cara yang salah. Semoga kamu sampai di sini. Hatimu sudah merelakan semuanya. Semoga kamu ingat cinta kita. Pernah melewati badai, tapi tidak pernah menyerah. Kalau begitu dalam hidup ke depan apalagi yang bisa menyulitkanmu? Selalu mencintaimu, Xian Ningxi. Setelah selesai membaca suratnya, aku sudah menangis terseduh-seduh. Ternyata dulu dia tiba-tiba pergi. Di baliknya tersimpan rahasia seperti ini. Aku seolah kembali ke masa-masa suram di masa kuliah. Kemarahan yang pernah kurasa padanya, saat ini berubah menjadi rasa sayang dan penyesalan. Gadis bodoh, kenapa kamu harus menanggung semuanya sendiri? Aku tersendat dan berbisik pelan. Aku seolah melihatnya menulis puisi-puisi ini. Dengan suara desir napas yang lembut, dia pasti menulis dengan rasa bersalah dan sayang. Membuka rahasia ini untukku. Aku tidak marah sedikit pun. Hanya cinta yang tak berujung. Aku sudah memaafkannya sejak lama, karena aku tahu semua yang dia lakukan berasal dari niat untukku. Menutup surat itu, aku menengadah memandang langit. Pada saat itu, aku merasa tidak ada lagi jarak di antara kita. Semua kesalahpahaman lenyap seperti asap, hanya tersisa kerinduan dan cinta yang tak berujung. Aku berkata pelan, aku mengerti, aku tahu semuanya. Seolah dia sedang mendengarkan dari langit. Kita pernah saling mencintai begitu dalam. Di masa depan pun akan tetap seperti dulu. Aku selalu memaafkanmu. Dan terima kasih sudah memberitahuku. Semua itu, malam itu aku memeluk surat darinya dan tidur dengan tenang. Malam itu adalah malam pertama selama bertahun-tahun tanpa mimpi buruk menghantui. Sebaliknya aku tidur sangat nyenyak, karena kekasihku dengan caranya sendiri, membuka keterikatan hati terakhir yang menghalangi kita. Hari-hari berjalan maju di tengah kesibukan dan ketenangan. Lambat laun aku bisa tersenyum saat membicarakan Xian Ningxi, mengenang masa lalu kita. Seolah dia tak pernah pergi jauh, tetapi masuk ke dalam hidupku dengan cara lain. Ketika musim panas tahun keempat tiba, perasaanku jauh lebih tenang dibanding beberapa tahun yang lalu. Hari ini tidak lagi hanya menjadi sinonim kesedihan, tetapi juga mengandung harapan. Harapan bisa mendengar curhatnya lagi. Menjelang sore, aku menerima surat keempat. Aku membawanya ke bangku taman yang biasa kami kunjungi bersama dan duduk. Sinar matahari senja yang lembut menyinari halaman surat. Seolah dia sedang memperhatikanku dengan lembut. Sayang Achen, tahun ini kamu pasti merawat dirimu dengan baik, kan? Aku bangga padamu. Sebelum menulis, aku berpikir apa yang harus aku bicarakan denganmu. Kemudian aku memutuskan ingin berbicara tentang masa depan denganmu. Sayang, setelah aku pergi, apakah kamu sudah mencoba menjalin pertemanan baru? Atau memulai kehidupan yang baru? Jujurlah padaku, apakah kamu masih sendiri? Aku hampir bisa menebak jawabannya. Kamu si bodoh pasti mengunci simen lagi. Benarkah? Selalu bilang dalam hidup ini hanya mencintai Saniksi seorang. Apakah kamu berpikir seperti ini? Aku merasa terharu sekaligus sedih. Terharu oleh kesungguhan cintamu. Sedih untukmu. Ketekunan seperti ini mungkin berbuah kesepian yang panjang. Sayang, jangan berhenti mencari kebahagiaan karena aku ya. Setelah aku pergi, aku selalu khawatir kamu akan mengurung sisa hidupmu dalam kerinduan padaku.
Tapi yang paling ingin aku lihat adalah kamu tersenyum bahagia kembali. Meski senyuman itu tak lagi karena aku. Mungkin suatu hari ketika kamu bertemu seseorang yang pantas untuk dicintai, aku berharap kamu tidak mundur. Beranilah untuk mencintai. Seperti dulu kamu mencintaiku dengan sepenuh hati. Aku tidak akan cemburu. Benar-benar melihat kamu bisa memiliki kembali kebahagiaan. Aku akan benar-benar bahagia. Karena ini adalah keinginan terakhirku sepanjang hidup. Tentu saja jika jodohmu tidak pernah muncul, itu juga tidak apa-apa. Aku hanya berharap kamu tidak menolak kebahagiaan yang mungkin ada. Chen, kamu pernah bertanya apakah aku takut mati? Saat itu aku bilang tidak takut. Sebenarnya aku sangat takut dalam hati. Aku takut setelah aku pergi, kamu akan terpuruk. Takut kamu menjadi patah semangat. Bahkan menyalahkan nasib yang tidak adil. Kematian tidaklah menakutkan. Yang menakutkan adalah kita tidak bisa hidup dengan baik. Aku telah pergi, tapi kamu harus terus hidup dengan baik. Gantikan aku melihat pemandangan yang belum sempat kulihat. Mengalami kehidupan yang tak bisa lagi kualami. Jadi tidak peduli betapa panjangnya masa depan. Kamu harus janji padaku. Beranilah terus melangkah dengan baik. Peluklah setiap matahari di pagi hari. Cobalah untuk menerima kehangatan yang baru. Bagaimanapun juga, aku akan selalu mendoakanmu. Dari Xia Ningxi yang mencintaimu. Aku membaca surat itu kata demi kata. Setelah lama tidak menutupnya, sore hari mewarnai langit merah. Angin sepoi-sepoi menyapu. Aku menatap ke kejauhan di langit. Tanpa sadar tersenyum pahit namun hangat. Gadis bodoh, kamu ingin aku mencintai orang lain. Bagaimana mungkin aku tega? Aku berbisik pelan. Dia selalu memikirkan aku sampai akhir. Bahkan berharap aku jatuh cinta pada orang lain. Jangan sampai seumur hidup kesepian. Tapi bagaimana aku akan memberitahunya? Sepanjang hidup ini, hatiku sudah sepenuhnya diisi olehnya. Tidak bisa lagi memuat orang kedua. Meskipun begitu, aku mengerti niat baiknya. Tidak ingin aku sendiri. Itu adalah kasih sayangnya yang terakhir untukku. Baik, aku janji padamu. Aku akan menjalani hidup dengan baik. Aku menengadah melihat bintang yang perlahan muncul. Mengangguk dengan sungguh-sungguh. Soal mencintai orang lain atau tidak, biarlah takdir yang menentukan. Jika ada seseorang seperti itu muncul, aku juga akan memberitahunya. Di dalam hatiku ada satu tempat yang tak pernah bisa tergantikan. Milik seorang gadis bernama Xia Ningxi. Berbicara sampai sini, aku tidak bisa menahan air mata yang jatuh lagi. Tapi kali ini wajahku tersenyum. Bodoh kecil, kamu benar-benar gadis yang paling bodoh dan paling lucu di seluruh dunia. Mengajarkanku tentang cinta. Juga mengajarkanku untuk melepaskan diri demi kebahagiaan orang lain. Aku akan mengingat kata-katamu. Berani menapaki jalan yang seharusnya kita jalani bersama. Meski berjalan sendiri, aku akan berusaha hidup sehingga membuatmu bangga. Sekilas sudah 5 tahun sejak Xiao Ningqi meninggalkanku. Dalam 5 tahun ini seolah aku telah melalui perjalanan panjang dalam hati. Dari kesedihan yang sangat dalam, hingga kini belajar berdamai dengan kerinduan. Pada tanggal 21 Juni tahun ini, aku memutuskan untuk menyambut suratnya dengan cara yang berbeda. Aku menelepon kantor pos, mengganti alamat, juga sengaja ambil cuti sehari, membeli seikat bunga bintang hari yang paling dia sukai. Pagi-pagi pergi ke pemakaman, berdiri di depan batu nisan Xia Ningxi. Aku pelan-pelan berkata, Ningxi, aku datang menemanimu. Kita tunggu hadiah hari ini bersama-sama, ya. Angin sepoi-sepoi berhembus, seolah dia sedang diam-diam mendengarkan. Aku duduk di samping batu nisan menatap langit. Saat menjelang sore, benar saja, satu surat lagi tiba tepat waktu. Aku dengan hati-hati membuka amplop di depan makam dan membacanya untuknya. Dear Chen, ini sudah surat kelima yang kuberikan padamu. Waktu berlalu begitu cepat, bukankah begitu? Sekejap mata kita telah menjalani masing-masing di 2 dunia berbeda. 5 musim semi, panas, gugur, dan dingin. Surat ini ingin bicara tentang penyesalan. Dalam hidup manusia sulit untuk tidak memiliki penyesalan. Penyesalanku yang terbesar tentu saja tidak bisa menemanimu hingga tua bersama. Aku tidak bisa melihat seluruh pemandangan dunia bersamamu. Aku masih menyesal tidak bisa memberimu seorang bayi yang lucu. Ingat kita pernah bermimpi tentang keluarga di masa depan. Kamu bilang ingin punya seorang anak perempuan yang mirip aku. Saat itu aku selalu tersenyum malu-malu. Sayangnya Tuhan tidak memberi kita kesempatan itu. Jika suatu hari kamu bertemu dengan orang yang tepat, pasti bangunlah sebuah keluarga yang bahagia. Teruskan mimpi yang tidak bisa kita selesaikan, boleh ya? Walaupun pengantin wanita itu bukan aku akan mengirimkan doa restu dari langit untuk kalian. Sudah banyak aku bicara. Mungkin matamu jadi merah lagi ya? Bodoh besar. Aku tidak bermaksud membuatmu sedih. Yang ingin aku katakan adalah, sebenarnya meskipun aku memiliki penyesalan ini, namun lebih banyak rasa puas. Karena dalam hidupku, aku pernah sangat dicintai olehmu. Dan juga memiliki banyak kenangan indah. Setiap momen denganmu sudah memenuhi hidupku. Membuatnya tidak lagi kosong. Betapa banyak orang seumur hidup mengidamkan cinta sejati tapi tak mendapatkannya. Meski nasibku singkat, aku telah merasakan cinta yang paling murni. Bukankah itu juga sebuah kesempurnaan tersendiri? Jadi jangan bersedih untukku. Saat aku pergi, aku membawa cintamu dalam hati.
Achen, kamu juga harus berjanji padaku. Jangan pernah hidup dalam penyesalan. Buka pikiranmu tentang segala hal. Nikmati setiap hari yang kamu jalani. Hidup ini singkat. Kalau terus melihat apa yang terlewat dan hilang, kamu tak akan pernah bahagia. Janji padaku, ya. Bawa kenangan indah kita. Hadapi setiap hari di masa depan dengan tenang. Jangan terus memandang ke belakang. Aku akan berbisik rahasia kecil padamu. Setelah menulis surat ini, saya sudah menulis setengahnya. Bukankah itu hebat? Meskipun tubuh sangat lelah, tapi memikirkan bahwa nanti aku bisa kembali kepadamu dengan cara ini. Aku merasa penuh dengan kekuatan. Hehe, sudah cukup. Hari ini kita berhenti sampai di sini. Jangan lupa kata-kataku. Selalu mencintaimu, Xian Ningxi. Saat membaca sampai sini, suaraku sudah tersendat dan tidak jelas. Aku berlutut di depan batu nisan. Air mata menetes deras ke atas kertas surat. Aku seolah melihatnya menunduk di meja belajar. Dengan perlahan menulis satu persatu. Saat menuliskan kata-kata ini, ekspresinya yang rumit di wajahnya penuh penyesalan. Namun juga tampak damai dan tenang. Aku mengelus batu nisan yang dingin. Mata penuh air mata. Bagaimana kamu bisa begitu mengerti? Begitu bodoh. Dia jelas penuh dengan harapan tentang masa depan. Namun justru harus menghibur aku. Membuatku tidak menyesal. Ya, mencintai satu sama lain. Kita sudah merasa cukup. Kenapa harus berharap lama dan abadi? Aku menghapus air mata. Berusaha menunjukkan senyuman. Kepada foto di batu nisan. Agar kamu tenang. Aku akan mengingat kata-katamu. Untuk sisa hidupku aku pasti akan hidup dengan baik. Tidak mengecewakan cinta yang kamu berikan padaku. Sudah lama. Aku bangkit. Meletakkan buket bintang kecil dengan lembut di depan makam. Lalu melipat surat itu. Amplop penghasilan. Ini amplop kelima. Sudah setengah. Aku berbisik dengan lembut. Ningxi, kamu hebat sekali. Di nisan, dia masih tersenyum manis. Aku seakan melihat matanya berkedip hidup. Dengan nakal berkata padaku. Tentu saja, waktu berlalu sangat cepat. Sudah tahun ke-6-nya pada titik balik musim panas. Langit seolah juga merasakan suatu kesedihan. Dini hari sudah menjadi mendung. Lapisan awan abu-abu muda tertekan rendah dengan dinginnya lembut. Hujan yang terus-menerus. Seperti kesedihan tak berujung yang tergantung di langit. Menyelimuti seluruh pemakaman dalam kelabu yang basah. Udara dipenuhi oleh bau tanah. Aroma campuran rerumputan dan air hujan. Dingin dan penuh kesunyian yang mengerikan. Aku menahan payung tua itu. Saat SMA, payung yang kugenggamkan untuknya di tengah hujan. Sekali lagi berdiri di sini. Air hujan memukul permukaan payung. Mengeluarkan suara monoton dan suram. Seperti bisikan tanpa ampun dari waktu. 5 surat dari masa lalu di dalam laci. Seperti seni bela diri. Sebuah sinar lemah namun teguh. Mendukung dunia yang hampir runtuh milikku. Sedikit demi sedikit mengajarkanku bagaimana berdiri kembali di puing-puing kehilangan itu. Bagaimana bernafas dengan susah payah di dalam kerinduan yang tak bertepi. Teriakan hati yang awalnya menghancurkan. Telah diasah oleh waktu menjadi rasa sakit tumpul. Tertanam dalam-dalam di tulang. Menjadi bagian dari kehidupan. Namun kekosongan itu, kerinduan itu tak pernah benar-benar hilang. Hanya belajar diam. Belajar membiarkan diri tenggelam sepenuhnya hanya di hari-hari tertentu ini. Terang. Aku datang. Suaraku sangat pelan, hampir tenggelam oleh suara hujan. Lebih seperti berbisik ke dalam hatiku sendiri. Foto di batu nisan basah oleh air hujan. Senyumnya yang tenang tampak agak kabur di uap air. Namun tetap lembut membuat hati hancur. Aku meletakkan sekuntum bunga gipsofila kesayangannya di depan cangkir dengan lembut. Bunga putih kecil itu seketika dicium oleh tetesan hujan. Dihiasi oleh butiran air yang berkilau. Seperti tahun-tahun sebelumnya, aku duduk bersandar pada batu nisan yang dingin. Punggungku menempel di bagian yang terukir namanya. Waktu mengalir pelan dalam keheningan yang dingin dan lembab. Tak tahu sudah berapa lama. Dalam suara hujan terdengar langkah kaki. Aku membuka mata. Melihat tukang pos tua yang akrab. Mengenakan jas hujan. Melangkah hati-hati melewati genangan air. Dia tidak mengatakan apa-apa. Hanya menyerahkan sebuah amplop putih polos. Tanpa tanda tangan apapun ke tanganku. Tepat saat dia menyerahkan surat itu. Itu. Mungkin pantulan air hujan. Mungkin itu hanya ilusi saya. Saya sepertinya melihat di bawah kelopak matanya yang menunduk. Di dalam mata yang agak keruh itu, sekilas terlihat kilatan cahaya yang sulit diungkapkan dengan kata-kata. Cahaya itu murni dan penuh belas kasih. Seolah menembus tirai hujan dunia ini. Membawa suatu kesan ketuhanan yang memandang semua makhluk. Hanya sesaat. Sangat cepat hingga saya hampir menganggapnya sebagai pantulan tetesan hujan. Dia mengangguk lembut kepadaku. Wajahnya masih menampilkan ekspresi belas kasih itu. Berbalik dan kembali hilang di balik tirai hujan. Langkahnya mantap. Seolah lumpur dan genangan air di bawah kakinya tidak berpengaruh apa-apa padanya. Hati berdetak tak terkendali pada saat itu. Namun di dalam hati ada perasaan aneh yang sulit diungkapkan. Perasaan yang tidak bisa dijelaskan. Berasal dari kilatan sekilas yang mempesona. Aku menarik napas dalam-dalam. Menekan segala pikiran mengganggu. Dengan rasa nyaman yang hati-hati yang terkumpul selama 5 tahun.
Jari-jari gemetar membuka amplop tipis itu. Namun pada saat kertas surat ditarik keluar, putih polos yang menyilaukan. Seluruh kertas surat bersih tanpa noda. Tidak ada bekas tinta. Tidak ada lipatan. Sebuah kekosongan murni yang membuat sesak. Aku terdiam karena kosongnya itu. Untuk sesaat tidak bisa mengerti. Secara naluriah aku, bahkan membalik-baliknya, melihat kertas surat di bawah cahaya redup. Mencoba menemukan sedikit pun tanda tersembunyi atau watermark. Bagaimana bisa kosong? Rasa kehilangan yang besar. Seperti palu besi dingin yang menghantam keras di dada saya, yang langsung diikuti oleh yang lebih dalam. Kebingungan yang membuat panik dan pembesaran rasa aneh itu. Sudah 5 tahun, tidak pernah terjadi hal seperti ini. Apakah terjadi masalah dengan pengiriman pos? Sebuah pikiran tiba-tiba melintas di benak. Salah ingat atau terlewat cetak. Seolah memegang sebatang jerami terakhir. Saya hampir dengan gugup mengeluarkan ponsel. Air hujan dingin membasahi layar. Saya mengelap layar dengan asal. Jari gemetar menekan nomor layanan pelanggan kantor pos setempat. Setiap bunyi tunggu terdengar menghantam saraf saya yang tegang. Halo, ini kantor pos. Ada yang bisa saya bantu? Sebuah suara wanita yang lembut tapi agak formal terdengar. Halo, tolong bantu saya cek suara saya. Karena terburu-buru dan panik sedikit berubah nada. Nama saya Mu Chen. Nomor teleponnya adalah yang saya hubungi sekarang. Seharusnya hari ini ada surat yang dikirim untuk saya tadi. Alamatnya adalah di titik pengumpulan dekat Taman Pemakaman Xishan. Tapi surat yang saya terima kosong. Tidak ada apa-apa di dalamnya. Apakah mungkin suratnya salah kirim atau ada surat yang terlewat? Saya dengan cepat mengeluarkan informasi. Jantung terasa naik ke tenggorokan. Di ujung telepon hening sejenak. Terdengar suara mengetik di keyboard. Tuan, mohon tunggu sebentar. Saya akan bantu periksa. Beberapa detik menunggu yang singkat ini terasa seperti 1 abad. Saya menahan napas. Mata menatap erat kertas surat kosong itu. Seolah-olah dengan begitu bisa membuatnya muncul sendiri. Suara guru yang mengatasi itu terdengar lagi. Dengan sedikit keraguan dan permintaan maaf yang terprogram. Maaf membuat Anda menunggu lama. Saya di sini telah melakukan pencarian rinci berdasarkan nama yang Anda berikan. Mu Chen dan nomor telepon ini telah diperiksa secara mendetail. Hasilnya menunjukkan. Dia berhenti sejenak. Henti itu membuat hatiku tiba-tiba tenggelam. Tidak ada sama sekali. Aku berteriak keras. Hampir tidak percaya dengan telingaku sendiri. Tidak ada catatan apapun. Bagaimana mungkin selama 5 tahun ini setiap tahun adalah guru tersebut? Nada customer service tetap sopan, namun menyiratkan sebuah kepastian yang dingin. Sistem tidak menemukan catatan pengiriman surat atas nama Anda, baik hari ini ataupun beberapa tahun lalu, yang berhubungan dengan informasi yang Anda berikan. Mohon Anda memastikan kembali apakah nama dan nomor telepon sudah benar. Apakah nama dan nomor telepon salah? Kalimat ini seperti belati yang dibekukan es, yang menusuk keras ke dalam hatiku. Tidak salah. Ini nomor itu. Ini nama itu. Suaraku tiba-tiba naik tajam. Dengan keputusasaan yang menusuk. Setiap tanggal 21 Juni selalu ada surat. Bagaimana mungkin kalian tidak punya catatan? Rasa absurditas yang sangat besar dan ketakutan dingin. Seketika menghancurkan penopang semangatku selama 5 tahun. Apakah semuanya dari awal hanyalah ilusi? Bahkan sedikit kenangan terakhir yang dia tinggalkan untukku tidak ada. Apakah bahkan semua daya tarik itu hanyalah khayalanku? Pak, saya sangat mengerti perasaan Anda. Tapi catatan sistem memang seperti itu, suara yang penuh perjuangan. Dengan sedikit ketidakberdayaan. Atau apakah Anda ingat kemungkinan informasi pengirim surat? Kita bisa mencoba mencari dari sudut lain, yaitu pengirim musim awal Xian Ningxi. Seseorang yang telah meninggal selama 5 tahun. Pikiran ini membuatku seolah jatuh ke dalam lemari es. Seluruh darah di tubuhku seakan membeku pada saat itu juga. Dingin yang lebih menusuk daripada hawa pemakaman. Merambat dari ujung kaki hingga ke puncak kepala. Aku membuka mulutku sedikit. Tenggorokanku terasa membeku. Tidak mampu mengeluarkan sepatah kata pun. Ketakutan besar dan ketidakberdayaan benar-benar membanjiriku. Surat kosong. Catatan pengiriman menunjukkan tidak ada orang seperti itu. Apa arti semua ini? Apakah selama 6 tahun ini, termasuk 5 surat itu, hanya ilusi yang tercipta dari kesedihanku yang berlebihan? Apakah keberadaannya bahkan juga sepertinya tidak nyata? Pak, Ibu, apakah kalian masih mendengarkan? Suara customer service terdengar dari jauh. Aku tiba-tiba memutuskan telepon. Dengan nafas yang terengah-engah, air hujan dingin membasahi wajahku. Tetap tidak bisa membuatku sadar. Dunia seolah berputar dan runtuh di depanku. Aku menunduk memandang selembar kertas kosong yang menyilaukan di tanganku. Lalu menoleh ke batu nisan dingin. Senyum abadi miliknya. Kenapa kesedihan dan kebingungan besar Ningxi? Seperti tsunami yang menelanku sepenuhnya. Aku tak lagi sanggup bertahan. Keningku tertekan berat pada batu nisan yang dingin. Menangis terisak tanpa suara. Seperti anak yang benar-benar ditinggalkan dunia. Tidak menyisakan sedikit pun harapan untukku. Kau pernah berjanji padaku. Kau berjanji akan menulis surat setiap tahun. Tangisan putus asa. Tenggelam dalam suara hujan. Kau menipuku. Bahkan kau juga menipuku kah? Rasa sakit mencapai puncaknya. Kesadaran mulai kabur di bawah guncangan besar.
Hujan yang dingin, nisan batu yang dingin, semuanya menjadi jauh dan tidak nyata. Saat aku berada di batas kehancuran, merasa jiwa hampir terkoyak dalam keputusasaan ekstrim ini. Saat pembekuan, perubahan tiba-tiba terjadi. Kertas surat kosong yang kugenggam di tangan mendadak memancarkan cahaya yang kuat tanpa tanda-tanda. Bukan cahaya api yang terik dan panas, melainkan cahaya yang murni dan lembut. Seakan mengandung kehidupan tanpa batas, lembut berwarna susu. Seketika mengusir kegelapan dan hawa dingin sekitar, membalut seluruh tubuhku. Kemudian nisan batu yang kukedepankan di dahiku juga menyala dengan cahaya yang sama seakan merespons. Nisan itu seolah berubah menjadi giok yang tembus pandang. Aura lembut namun kuat, bercahaya dari dalam, bersinar bersama kilau kertas surat, menjadi satu lautan cahaya yang hangat dan suci. Aku terkejut mengangkat kepala. Wajah yang basah oleh air mata dan hujan penuh dengan keguncangan ekstrim. Kilatan singkat di mata tukang pos. Kertas surat kosong tidak bisa menjelaskan keanehan catatan pos ini. Sepertinya menemukan jawaban pada saat ini. Sebuah kehendak agung yang tak terlukiskan dan melampaui pemahaman. Membungkusku dengan belas kasih dan kekuatan ruang waktu yang sulit dilawan. Pemandangan di depan mata berubah seketika. Kegelapan yang dingin dan gelap, serta rasa berat yang tak berujung. Kesadaran seperti tenggelam di dasar laut yang dingin. Setiap kali mencoba melepaskan membawa rasa sakit seperti jiwa yang terkoyak. Di sini terdengar suara gaduh di telinga. Sangat jauh. Apakah itu angin yang ditinggalkan? Atau suara yang menyayat hati memanggil namaku? Mu Chen Xianingsi. Nanan adalah satu-satunya jangkar dalam kesadaran terakhirnya yang tersisa. Satu-satunya kehangatan. Dia bisa merasakan tangan yang familiar itu menggenggam erat dirinya. Membawa suhu putus asa. Dia ingin membalas. Ingin melihatnya sekali lagi. Ingin memberitahunya. Jangan sedih. Jangan menangis untukku. Tapi kegelapan terlalu pekat dan dingin. Tubuh seolah sudah bukan miliknya lagi. Bahkan menggerakkan ujung jari pun adalah harapan yang mewah. Sangat lelah. Chen, maaf. Pikiran ini menguasai seluruh kegelapan yang dingin. Menyebar dengan liar dari ujung kepala sampai ujung kaki. Menuju banyak rantai dingin yang melilit. Mengencangkan kesadaran. Seperti lilin yang goyah tertiup angin. Sinar menjadi semakin redup. Tepat saat api kesadaran itu hampir padam sepenuhnya. Ditelan oleh es abadi di ujung waktu. Sebuah kehangatan yang tak terlukiskan datang dengan sangat luar biasa. Bagaikan sinar pertama di awal penciptaan. Menembus gelap kematian yang pekat dan tanpa batas. Cahaya itu bukan berasal dari lampu ruang rumah sakit. Juga bukan cahaya suci dari surga yang legendaris. Dia lebih murni. Lebih asli, membawa belas kasih dan kehendak penggenapan yang tertinggi. Sinar itu seketika membungkus jiwa dingin dan beratnya. Sakit saat ajal menjemput, kerinduan dan rasa bersalah yang tak berujung terhadap Mu Chen. Penyesalan tanpa akhir terhadap kehidupan. Semua itu terbawa oleh pancaran cahaya agung yang luas ini. Menjadi sangat kecil dan hina. Dia merasakan dirinya diangkat lembut oleh sebuah kekuatan besar yang tak bisa ditolak. Kuat namun lembut, melayang ringan terlepas sepenuhnya dari kalimat yang membuatnya sangat sakit. Rangka yang akan membusuk, waktu dan ruang seolah-olah membeku dan mencair sepenuhnya pada saat ini. Tidak ada seberang, tidak ada siklus reinkarnasi, hanya ada kehangatan yang murni, mengandung kemungkinan tak terbatas dan lautan cahaya yang hangat dan penuh kehidupan. Akan pergi ke dunia lain ya? Chen. Dia bingung memikirkan dalam lautan cahaya ini. Kesadarannya belum sepenuhnya sadar. Hanya nama itu yang jelas seperti cap abadi. Dia tidak bisa melupakan dia. Dia harus bagaimana? Betapa putus asanya dia. Putaran cahaya tiba-tiba berhenti. Kehendak yang luas itu sepertinya telah menyelesaikan misinya. Ketika cahaya menjadi stabil, saya menemukan diri saya berdiri di sebuah jalan setapak rindang yang familiar. Sinar matahari sore yang hangat dan nyata, melalui daun pohon beringin yang lebat, menebarkan bercak cahaya yang melompat di jalan semen yang bersih. Udara dipenuhi oleh aroma bunga yang lembut, aroma rumput segar, dan juga semangat muda yang penuh gairah dari para pelajar. Di kejauhan terdengar bunyi bel sepeda yang jernih. Tawa ceria sekelompok siswa, bunyi bola basket menghantam tanah. Semuanya penuh dengan kehidupan yang segar. Ini adalah perpustakaan universitas kami. Dinding luar batu bata merah yang familiar tidak jauh dari sini. Aku menunduk tidak percaya melihat diriku sendiri. Di tubuhku, bukan lagi jaket gelap yang penuh dengan kelembaban dan air mata dari pemakaman. Melainkan mengenakan kaos putih yang segar dan celana jeans. Di kaki adalah sepatu kanvas yang sudah akrab. Tubuh ringan dan kuat. Cahaya kosong surat dari tukang pos. Semua ini berlalu cepat seperti kilatan petir di dalam otak. Kejutan yang luar biasa dan sukacita seperti tsunami. Sekejap menyapu seluruh tubuhku. Apakah memang ada keberadaan dewa? Tapi bagaimanapun juga, ada suatu keberadaan yang membalas aku. Rindu dan penyesalan yang melampaui hidup dan mati. Mengirimku kembali ke titik balik takdir. Hei Mu Chen, kenapa bengong? Bukankah kita sudah sepakat ke perpustakaan untuk ambil tempat? Kalau lama-lama, tempat bagusnya sudah habis. Suara keras Ah Jie terdengar dari belakang. Aku langsung menoleh dan melihat Ah Jie memeluk bola basket.
dengan wajah tidak sabar menatapku. Jie, tahun dan tanggal berapa sekarang? Aku bertanya padanya dengan terburu-buru. Suaraku bergetar karena kegembiraan. Dasar kau ini bodoh. Jie menunjukkan ekspresi seperti melihat orang bodoh. Semester 2 tahun pertama, ya. Hari ini seharusnya, aku pikir, benar. Tanggal 18 Juni. Selain rasa terkejutku, sosok yang terukir sampai ke jiwa muncul di bawah asrama perempuan. Xia Ningxi mengenakan gaun biru muda, sedang cemas menatap sekeliling. Sinar matahari jatuh di puncak kepalanya. Pada saat tatapan mata bertemu, aku melihat ombak besar bergelora di matanya. Keterkejutan yang luar biasa. Sulit dipercaya. Kebingungan seketika. Kemudian tenggelam dalam kegembiraan hampir sesak napas. Dan kesedihan yang tak terlukiskan. Mata itu telah mengalami perpisahan antara hidup dan mati. Menutup mata di ruangan rumah sakit yang dingin. Lalu mendapat anugerah ilahi, mata Xia Ningxi, Mu Chen. Dia dengan suara menangis. Berlari sekuat tenaga tanpa mempedulikan apapun. Aku juga menggunakan seluruh tenaga untuk berlari ke arahnya. Jarak beberapa langkah. Menembus waktu 6 tahun. Menerobos keputusasaan antara hidup dan mati. Kami saling bertabrakan dengan keras. Tubuhnya yang langsing namun penuh kekuatan luar biasa. Merasa menabrak ke dalam pelukanku. Benar-benar membuat jiwaku bergetar. Air mata hangat langsung membasahi bahu. Dia memelukku erat dengan kedua lengannya. Sakit hingga terasa sesak. Namun membawa ketenangan dan kegembiraan yang tak tertandingi. Itulah dia, itu benar-benar suhu aslinya. Itulah dia, membawa aroma kebohongan dan sinar matahari. Ah Chen, apakah ini benar kamu? Apakah benar kamu? Dia menangis terseduh-seduh dalam pelukanku. Suaranya pecah dan tersendat-sendat. Dengan gemetar yang tidak percaya dan kesedihan yang mendalam. Aku sepertinya sedang di ruang perawatan. Gelap dan dingin. Lalu menjadi sangat hangat. Cahaya yang sangat menyilaukan. Aku urutan katanya berantakan. Kata-katanya tidak sesuai maksud. Tapi jelas menyampaikan dinginnya keputusasaan sebelum meninggal dan menembus. Kejutan yang menghentak sekejap. Adalah akulah Ningxi. Aku memegang erat dagunya. Dengan kuat menekan ubun-ubunnya. Napas dalam yang rakus hanya untuk mengambil aroma miliknya. Air mata panas sama derasnya mengalir keluar. Membakar jatuh di sela rambutnya. Kau juga sudah kembali. Jangan takut, Ningxi sudah kembali. Aku ada, kau juga ada. Aku berusaha sekuat tenaga memastikan suara yang serak itu. Aku tidak tahu apa yang terjadi. Tapi kita sudah kembali. Benar-benar kembali. Lihat, ini salju lebat. Aku mengangkat wajahnya yang penuh air mata. Ujung jari merasakan suhu kulitnya yang nyata dan getaran halus. Rasa syukur yang besar seperti ombak hangat. Sejenak menenggelamkan kegembiraan pertemuan kembali yang luar biasa. Tidak tahu apa jenis keberadaan yang seperti itu. Mendengarkan kerinduan dan ketidakpuasan kita yang melampaui hidup dan mati. Papa sakit. Pikiran ini menggema di dalam hatiku. Apapun yang dia inginkan sebagai pertukaran. Apapun harga yang harus dibayar. Aku rela. Bahkan jiwaku sekalipun. Sisa hidupku. Asalkan bisa mendapatkan kembali dia. Mengembalikan saat yang hilang dan kembali ini. Aku akan menyambutnya dengan senang hati. Dia tiba-tiba mengangkat kepalanya dari pelukanku. Dalam mata yang berkaca-kaca. Dengan ketakutan besar dan harapan membara yang mendesak. Dan juga sakitku. Sekarang masih awal. Benar kan? Kita cepat pergi. Insting bertahan hidup dan keinginan untuk mengubah nasib. Membara di matanya dengan hebat. Mengusir kabut kesedihan yang tersisa. Segera pergi ke rumah sakit sekarang. Semuanya masih sempat. Aku langsung terbakar oleh kegesitannya. Harapan besar seperti api yang membakar liar di dalam hati. Kita kembali lebih awal. Kembali ke titik awal tragedi. Kembali ke momen emas ketika semuanya masih bisa diselamatkan. Ke Ningxi. Kita sekarang juga pergi ke rumah sakit. Kali ini kita tidak akan menyerah. Tidak sama sekali, suaraku pasti dan tegas. Penuh dengan kekuatan yang belum pernah ada sebelumnya. Aku erat menggenggam tangannya. 10 jari terkunci seperti disambung las. Seakan-akan ingin mengunci keajaiban kelahiran kembali yang luar biasa ini. Harta karun yang hilang lalu ditemukan kembali itu erat dalam hidupnya sendiri. Tidak akan membiarkan kekuatan apapun mengambilnya lagi. Kami bahkan tak sempat menjadi batu sepenuhnya di samping. Jie dengan mulut yang terbuka selebar bisa dimasuki satu kepalan tangan. Sekilas melihat ke depan. Lalu langsung berlari menuju arah klinik sekolah. Menggunakan seluruh kekuatan tubuh berlari sekuat tenaga. Saat berlari, angin menggema di telinga. Sinar matahari membanjiri di atas kepala. Telapak tangan yang kami genggam erat. Mengirimkan detak jantung dan kehangatan satu sama lain. Dalam pertukaran pandangan itu terdapat hal yang sama. Kenangan yang tak terlupakan. Bekasnya adalah cahaya air mata kegembiraan setelah melewati bencana. Dan lebih dari itu adalah keteguhan untuk menyerang nasib yang tidak adil dengan penuh keberanian. Seperti janji yang sekuat besi. Sinar matahari yang menyala-nyala. Menembus awan. Melapisi lintasan masa muda dengan warna emas. Desiran angin melintas di telinga. Seperti gemuruh roda nasib yang dipaksa berputar. Kali ini kita eratkan genggaman tangan satu sama lain. Adalah pedang yang membelah semua kegelapan.
Apapun yang ada di depan, anugerah ilahi telah diberikan. Dalam hidup ini takkan pernah menepati janji. Di kebun mawar tambahan yang dipenuhi mawar bertebaran di langit, seakan mewakili setiap doa tulus dari dalam hati setiap orang. Ribuan bintang, seperti galaksi yang menjuntai dari langit, dengan lembut menebarkan cahaya. Bulan, menerangi setiap wajah yang penuh dengan doa tulus. Keharuman lili yang elegan di udara, bercampur dengan aroma halus bunga kecil favorit Xia Ningxi, menyegarkan jiwa. Aku berdiri di bawah gerbang yang dihiasi mawar putih dan daun holi hijau. Jantung berdetak dengan mantap dan kuat di dada. Setiap detakan mengandung rasa syukur setelah selamat dari bencana dan kebahagiaan yang sulit diungkapkan dengan kata-kata. Tatapan menembus cahaya lembut, jatuh di ujung karpet merah yang tertutup rapat. Pada pintu besar perlahan terbuka. Dia muncul, Xia Ningxi, mengenakan gaun pengantin putih bersih, desain satin yang sederhana dan mengalir, menggambar sosoknya yang ramping namun sudah kembali sehat dan bersemangat. Di bawah veil tipis yang ringan, sebuah wajah yang cantik dan segar. Sedikit makeup, lebih bersinar daripada pakaian mewah manapun. Wajahnya tampak sangat sehat, pipi memerah alami. Pasang mata yang dulu suram karena sakit, sekarang seperti obsidian yang telah dicuci oleh air mata sumber mata air. Penuh dengan senyuman lembut dan sinar kebahagiaan. Tidak ada sedikit pun awan gelap. Dia memegang segenggam bunga putih bersih gypsophila, dihiasi dengan beberapa buah beri merah segar yang menggoda, melambangkan kehidupan yang berkembang setelah melewati musim dingin yang keras. Waktu seolah-olah tumpang tindih dengan lembut pada saat ini. Perpisahan hidup dan mati yang membeku selama 6 tahun. Sebuah perjalanan menembus waktu yang ajaib. Kelahiran kembali dan perjuangan tak kenal lelah melawan penyakit. Semua penderitaan, air mata dan keputusasaan. Sepertinya semua itu hanya untuk mengantar kesempurnaan yang sulit didapat ini. Langkah Xia Ningxi mantap dan ringan. Setiap langkah seolah menginjak ujung hatiku. Pengiring pengantin adalah teman sekamar terbaiknya waktu kuliah. Saat ini menopangnya, wajahnya juga dipenuhi air mata kebahagiaan dan haru. Di kedua sisi karpet merah duduk keluarga dan teman terdekat kami. Tatapan mereka penuh dengan doa dan kekaguman yang mendalam. Mataku menyapu barisan depan. Ibu diam-diam menghapus air mata di sudut matanya. Ayah memberikan senyum dorongan dan kebanggaan kepadaku. Akhirnya dia berjalan ke hadapanku. Melalui kerudung yang samar, aku bisa melihat dengan jelas bintang yang berkelip di matanya. Aku mengulurkan tangan ke arahnya. Dengan janji yang abadi, dia tanpa ragu meletakkan tangan di telapak tanganku. Hangat dan kuat, menyampaikan ketahanan hidup dan keteguhan untuk bersama. Apakah gugup? Aku bertanya perlahan. Suaraku membawa sedikit tersedak yang tak mudah terlihat. Dia mengangkat wajahnya. Melalui kain tipis tersenyum padaku. Senyuman itu lembut dan nakal, mengusir semua dingin musim dingin. Jika kau ada, aku tak gugup. Matanya cepat melewati ujung karpet merah yang tak mudah terlihat. Kursi utama yang sengaja dikosongkan dan dihiasi mawar putih. Seharusnya di sana duduk seorang ayah yang penyayang. Goresan halus campuran kerinduan dan penyesalan. Sekilas terlihat dalam tatapan matanya yang cerah. Begitu cepat hampir tidak bisa ditangkap. Tapi aku yang memegang erat dia bisa merasakannya dengan jelas. Dia segera menatapku kembali. Cahaya bintang dalam matanya semakin terang. Tidak apa-apa, ayah pasti sedang melihat kita berjalan berdampingan menuju penghulu yang ramah. Upacara yang hikmat dan hangat secara resmi dimulai. Dalam suka maupun duka, sehat maupun sakit, dalam kemiskinan maupun kekayaan. Apakah kalian bersedia saling mencintai dan menghormati hingga akhir hayat? Penghulu, suara yang dalam dan hikmat bergema di ruang kecil yang tenang dan hangat. Aku bersedia. Suaraku jelas dan tegas, seperti batu karang. Aku bersedia, suaranya nyaring dan lembut, dengan getaran bahagia yang lembut, namun adalah kepastian yang tegas. Saatnya bertukar cincin telah tiba. Yang menyerahkan cincin kepada kami bukan lagi pengiring pengantin pria maupun wanita, melainkan Profesor Liu, dokter utama Ningxi, orang yang serius dan tegas, ahli medis yang handal, ahli yang menemani kami melewati masa sulit melawan kanker. Saat ini matanya juga berkilau dengan air mata bahagia. Dua cincin platina yang sederhana itu, terukir inisial nama kami di dalamnya, serta sebuah tanggal kecil yang bagi kami sangat berarti. Aku menggenggam tangan kiri Ningxi, dengan hati-hati dan penuh penghargaan memasangkan cincin di jari manisnya. Logam dingin bersentuhan dengan kulit yang hangat, melambangkan janji abadi yang terkunci sejak saat itu. Kemudian dia juga mengenakan cincin untukku. Saat dia menatapku naik, bintang di matanya seolah akan meluap keluar, menerangi seluruh aula. Sekarang pengantin pria bisa mencium pengantin wanita. Aku menarik napas dalam-dalam, dengan penuh kesungguhan dan cinta tanpa batas. Pelan-pelan mengangkat kerudungnya, wajah yang sering muncul dalam mimpiku, yang mendukungku melewati malam panjang yang gelap, kini tersaji tanpa ada yang tersembunyi di depanku. Kemurnian bahagia, dengan harapan tak terbatas untuk masa depan. Aku menundukkan kepala, menciumnya dengan lembut dan penuh kasih. Bibirnya lembut dan hangat,
membawa aroma yang akrab yang menenangkan jiwaku. Terdengar tepuk tangan hangat seperti ombak dan tawa ramah di sekeliling. Sorakan. Namun di dunia kami, seolah hanya ada detak jantung kami berdua. Napas yang saling menyatu dan kehangatan bibir yang bersentuhan. Aku mencintaimu, Xia Ningxi. Aku berbisik di tepi bibirnya. Suara yang hanya kami berdua bisa dengar, tetapi seberat ribuan timbangan. Aku lebih mencintaimu, Mu Chen. Dia menjawab dengan suara lembut. Matanya berkilauan dengan air mata kebahagiaan. Lengan yang diam-diam mengepalkan pinggangku. Sebuah ciuman berakhir. Kami saling menatap dan tersenyum. Hanya ada satu sama lain di mata kami. Aku menggenggam tangannya erat, membelakangi semua tamu. Tepuk tangan berlanjut seperti gelombang hangat. Sahabat semua, suaraku penuh dengan kegembiraan dan rasa syukur. Tatapan menyapu seluruh ruangan. Akhirnya jatuh di sampingku. Pada senyum bahagia sang gadis. Terima kasih semuanya. Di hari yang istimewa ini, datanglah saksikan momen terpenting dalam hidup kami. Hari ini adalah titik balik musim dingin. Hari dengan malam terpanjang dalam setahun. Aku berhenti sejenak, menggenggam tangan Ningxi lebih erat. Merasa dia juga menggenggam tanganku dengan kuat. Namun bagi aku dan Ningxi, ini adalah hari yang paling terang dan hangat dalam hidup kami. Karena kami menangkap cahaya keajaiban di malam yang paling gelap. Bersama berjalan kembali ke bawah sinar matahari. Keajaiban ini membuat kami lebih menghargai saat ini. Menghargai satu sama lain. Dan juga membuat kami lebih mengerti betapa berharganya kehidupan. Aku menoleh ke Ningxi. Dia menatapku dengan lembut. Matanya penuh dengan kepercayaan dan cinta. Jadi aku kembali melihat suara tamu. Mengembalikan kekuatan. Dengan janji yang teguh untuk masa depan. Mulai dari sekarang. Setiap malam gelap, kita akan menyalakan lampu untuk satu sama lain. Setiap siang hari, kita akan berjalan bergandengan tangan. Kita akan membawa restu dari semua orang yang mencintai kita. Hidup dengan baik. Teruslah berbahagia dengan sepenuh hati. Terima kasih semuanya. Tepuk tangan bergemuruh kembali terdengar. Lebih lama dibanding sebelumnya. Dengan perasaan terharu dan restu, Ningxi mengangkat kepala dan tersenyum padaku. Air mata akhirnya menetes, namun memancarkan cahaya kebahagiaan yang paling murni. Dia diam-diam mengangkat tangan dan menekan bagian dalam jas di dada. Dekat dengan dada, di sana tersimpan erat sebuah foto kecil dirinya dan ayahnya di samping ranjang sakit. Dalam mata ayah di foto tersebut, penuh dengan perasaan melepas sang putri dan cinta yang mendalam. Kelopak bunga di langit menari bersama galaksi. Kasih yang gemerlap mengalir. Kali ini dalam kisah kita mungkin masih ada penyesalan yang belum selesai. Namun bukan lagi tragedi yang tak dapat diperbaiki. Ini adalah lagu yang menganyam kerinduan dan kelahiran kembali. Lagu pujian air mata dan tawa. Adalah bab abadi memegang tanganmu dan menua bersamamu. Lebih dari itu adalah pujian terdalam untuk keajaiban kehidupan. Dan kita akan membawa kebahagiaan dan kerinduan yang tak mudah didapat ini. Berjalan dengan berani menuju masa depan yang penuh sinar matahari. Selesai.